saya dari pemahaman yang saya selama ini dapatkan. Moga-moga bermanfaat, dan mohon kalau ada kekurangan atau kehilafan diingatkan dan didiskusikan nanti di akhir acara. Moga-moga bisa banyak manfaatnya. Izin share screen ya. Oke. Ya. Jadi ini saya awali materi kali ini tuh dengan ayat di Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Ini tuh kalau bahasannya Ustadz Noman Alikan tuh ini tuh ada dua dari segi grammarnya ataupun dari interpretasinya tuh. Jadi kalau kamu menghitung satu nikmat Allah aja, satu nikmat misalnya nikmat penglihatan gitu, itu tuh kamu tidak bisa menentukan mengapresiasi satu nikmat aja secara keseluruhan sampai kapanpun kamu tuh nggak bisa bagaimana satu nikmat yang Allah berikan kepada kamu aja untuk diapresiasi itu tidak akan bisa manusia itu gitu. Kemudian interpretasi yang lain juga, kalau di segala macam kita berusaha menghitung nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mungkin bisa menentukan jumlahnya gitu. Innallaha laghafurur rahim. Jadi kata-katanya menarik bahwa Allah tuh benar-benar maha pengampun gitu. Dalam hubungan dengan nikmat, begitu banyak nikmat, kita tuh begitu sedikit bersyukur, makanya ditutup dengan innallaha laghafurur rahim. Allah tuh maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dalam hubungan dengan nikmat tuh, malah kata-kata yang pertama dihubungkan dengan sifat Allah yang dihubungkan dengan nikmat ini tuh adalah maha pengampunnya. Betapa Allah tuh sangat mengampuni hambanya yang tidak bisa mengapresiasi nikmat-nikmat yang begitu banyak tadi gitu. Nah, kalau dari segala macam nikmat itu tuh para ulama sepakat bahwa nikmat terbesar yang dianugerahkan kepada seorang manusia itu adalah nikmat iman. Misalnya Imam Ibn Taimiyah, sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dia menunjuki hidayah kepada hamba tersebut dengan iman. Jadi nikmat keimanan, nikmat hidayah itu nikmat yang paling besar, itu nggak ada perbedaan sama sekali, tidak ada keraguan. Semua ulama, semua sahabat semua tuh nikmat paling besar pokoknya nikmat iman aja. Nomor satu tuh dari semua nikmat yang tidak dapat dihitung tadi, nikmat yang paling besar itu nikmat iman. Kemudian yang pertanyaannya tuh yang kedua tuh nikmatnya apa gitu. Setelah nikmat iman itu kan banyak nikmat, misalnya nikmat punya anak yang soleh dan soleha, punya harta yang banyak, punya eh, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah gitu ya. Itu kan segala macam nikmat gitu. Punya teman-teman yang lingkungan yang baik gitu. Itu semua nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kita kadang-kadang lupa apresiasi gitu. Tapi dalam Islam sendiri tuh ada hadis yang menarik, beberapa hadis yang menunjukkan bahwa nikmat terbesar sesudah iman gitu. Jadi kan tadi nikmat terbesar itu adalah iman. Nikmat terbesar sesudah iman itu apa? Di hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, mohonlah kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pemberian Allah sesudah iman yang lebih baik daripada kesehatan. Jadi dari semua nikmat yang tadi tidak dapat dihitung tadi, jadi ribuan, ratusan ribu, jutaan nikmat, itu tuh nomor satunya tuh iman, kata Rasul tuh nomor duanya tuh kesehatan. Gitu. Jadi nikmat kesehatan ini tuh kadang-kadang sangat sering luput dari kita, dan kita tidak apresiasi kalau kita bisa hari ini hadir, bisa sehat. Apalagi kalau orang yang bekerja di tenaga medis gitu, itu tuh tiap hari ketemu orang yang nafas aja kadang-kadang yang biasanya kita gratisan dapat oksigen, harus pakai oksigen, harus alat bantu nafas dan sebagainya. Itu tuh melihat sehari-hari itu begitu mahal kesehatan itu, dan itu tuh kadang-kadang tidak kita apresiasi. Jadi hadis yang lain misalnya, sesungguhnya manusia tidak, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia itu tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada keyakinan atau keimanan dan kesehatan, maka mohonlah keduanya kepada Allah gitu. Jadi ini jadi nikmat pertama tuh adalah keimanan, nikmat kedua tuh jadi kesehatan. Makanya Allah tuh dan Rasul tuh sangat
banyak istilahnya mendorong atau mengajarkan kita tuh untuk selalu berdoa, mohon keimanan dan mohon kesehatan ini. Misalnya yang kita baca tiap hari minimal 17 kali ya, kalau 17 rakaat, Robbighfirli warhamni wajibni wa'fani warzuqni wahdini wa'afini, sehatkanlah, tunjukilah kami dan sehatkanlah aku gitu ya. Wajibni wa'fani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian tadi pagi saya sholat di masjid itu, kalau masjid saya tuh selalu pakai kunut subuh gitu. Kunut subuh itu Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, sehatkanlah kami sebagaimana engkau menyehatkan orang-orang terdahulu. Allahumma terus juga nanti Allahumma salimna wa muslimin wa afina wal muslimin, ya Allah sehatkanlah kaum muslimin gitu. Jadi kesehatan itu diulang-ulang gitu. Kemudian di Al-Masrur, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi syam'i, Allahumma afini fi basari gitu. Jadi mohon kesehatan badan, kesehatan pendengaran, kesehatan penglihatan gitu ya. Kemudian ketika kita sehari-hari keluar dari kamar mandi, puluhan kali kita keluar kamar mandi diajarkan ghufranaka alhamdulillahilladzi athaba anna wa afani gitu terakhir itu, dan sehatkanlah aku gitu. Kemudian dan banyak doa-doa lain di Al-Qur'an dan dalam hal hadis yang berhubungan dengan kesehatan ini gitu ya. Nah, tapi ironisnya tuh ternyata kata Rasulullah SAW, kesehatan yang tadi itu termasuk yang tadi nikmat yang sangat besar tadi itu merupakan dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu gitu ya. Salah satu nikmat yang paling sering manusia tuh tertipu tuh adalah nikmat kesehatan. Jadi nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Jadi ini nikmat yang disia-siakan kata Rasulullah SAW tuh. Jadi kalau orang tuh sebenarnya kan pengennya tuh sehatnya, kalau sekarang sehat tuh nggak cuma sehat sekarang, kita tuh pengen sehat dan tetap sehat sampai sepanjang usia kita gitu. Kalau sederhananya tuh kalau berbagai definisi sehat tuh banyak gitu, tapi yang paling sederhana, yang paling mudah dipahami itu adalah hidup bebas dari berbagai penyakit, disease free life gitu. Jadi hidup sehat tuh hidup yang bebas dari berbagai penyakit. Nah, panduan yang sederhana yang Rasulullah SAW ajarkan dalam hubungan dengan penyakit ini gitu ya, bahwa tadi kan sehat itu hidup bebas dari penyakit. Nah, Rasulullah tuh memberikan panduan yang sangat sederhana tapi sangat dalam maknanya gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit. Jadi berbagai penyakit yang datang kepada manusia itu tuh sebenarnya sumbernya itu dari perut. Jadi perut itu adalah gudang penyakit gitu. Ini hadis riwayat Muslim. Makanya di kedokteran juga sebenarnya dikenal idiom yang berhubungan dengan berhubungan dengan pentingnya makanan dan minuman yang kita konsumsi. Istilahnya you are what you eat, ini dipopulerkan oleh seorang ahli kesehatan Prancis kalau nggak salah abad ke-18 atau 19 gitu, tentang bahwa tell me what you eat and I will tell you what you are. Gitu. Kamu kasih tahu apa yang kamu makan, nanti saya bisa tahu kamu tuh orangnya kayak gimana. You are what you eat itu istilahnya udah sangat terkenal di kedokteran, itu you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi ini sejalan dengan hadis tadi ya, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit ya. Jadi bedanya ini, kalau ini 14 abad yang lalu, ini paling mungkin 1-2 abad yang lalu lah, baru orang tuh baru tahu bahwa ternyata you are what you eat gitu. Nah terus, yang menariknya tuh gini gitu, kalau misalnya nikmat terbesar itu adalah nikmat keimanan gitu, maka sangat banyak sekali panduan dari Quran dan Sunnah tentang bagaimana menjaga keimanan tadi gitu. Tapi kalau yang menariknya sendiri, untuk nikmat yang terbesar sesudah iman itu kan nikmat kesehatan. Nah, bagaimana panduan sebenarnya, ada nggak sih panduan? Agak aneh gitu kalau misalnya nikmat terbesar sesudah iman, tapi di dalam Quran dan Sunnah itu tidak ada panduan menjaga kesehatan gitu. Ya, nah ini yang akan kita explore lebih dalam gitu. Apa sih sebenarnya panduan menjaga kesehatan sebagai salah satu nikmat atau dua nikmat, nikmat kedua terbesar sesudah iman ini yang ada dalam Quran dan Sunnah gitu, tersehat dalam perspektif Quran dan Sunnah. Nah, kan tadi balik lagi sumber dari penyakit adalah perut gitu. Perut, maksud tuh perut itu apa yang ada di dalam perut kita, apa yang kita masukkan ke dalam perut, artinya makanan dan minuman. Nah, sebenarnya panduan makanan dan minum dalam Quran dan Sunnah itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Kalau misalnya
Kalau kita juga kalau di surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada ini telah kesempurnaan untuk kamu bagi agamamu. Jadi agama ini tuh udah sempurna, dan panduan yang tentang kesehatan juga sebenarnya harusnya udah ada di sini, dan karena ini salah satu nikmat terbesar, logikanya tuh gitu ya. Jadi yang paling sederhana yang bisa kita ini kalau nggak salah tahun kemarin itu saya pernah ngasih juga tentang panduan makan dan minum dalam Quran dan Sunnah, tapi ini singkatnya aja. Jadi dalam Islam itu tuh, dalam Quran dan Sunnah itu panduan makan dan minum itu nggak rumit gitu, sederhana sekali, cuman 3 sebenarnya. Jadi prinsip ke-1, prinsip kedua, prinsip ketiga. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu, pokoknya orang Islam itu mau dari zaman Rasulullah sampai sekarang, sampai akhir zaman itu, orang Islam itu panduan makannya itu nomor 1 tuh pastikan makanannya itu halal. Hindari makanan yang haram, pastikan makanan itu halal. Cuman itu nomor 1 tuh itu pasti. Sebelum mikirin yang lain dulu tuh pasti ini dulu gitu. Pastikan makanannya halal. Ya. Nah pertanyaannya tuh yang paling sering tuh, sekarang tuh orang sering memisahkan antara halal dan thayyib. Jadi seolah-olah tuh ada makanan halal yang Allah telah halalkan yang tidak baik buat kesehatan. Atau sebaliknya tuh, jadi pertanyaannya tuh apakah konsepnya tuh halal dan thayyib, jadi artinya ada makanan thayyib yang tidak halal, atau sebaliknya ada makanan halal yang tidak thayyib gitu. Jadi ada makanan yang Allah halalkan dalam Quran dan dalam panduan Rasulullah SAW, ternyata tidak baik buat kesehatan kita. Ada nggak seperti itu gitu? Atau halal lagi thayyib, artinya semua makanan yang telah dihalalkan bagi Allah itu sebenarnya baik buat kesehatan kita. Dan semua makanan yang baik buat kesehatan kita itu telah dihalalkan. Itu kan konsepnya antara dua sebenarnya. Ya. Jadi kalau lihat panduan dari Qurannya itu berulang kali selalu dalam Quran itu tidak pernah dipisahkan antara halal dengan thayyib. Jadi selalu digunakan tuh halalan thayyiban, bukan halal wa thayyib, tapi halalan thayyib. Jadi seolah-olah halal dan thayyib itu tuh satu kesatuan gitu. Bahkan di beberapa tempat tuh dijadikan kayak sinonim gitu. Jadi pengganti gitu. Contohnya Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia. Nah, ini perintahnya juga menarik gitu. Al-Baqarah itu kan surat yang turun di Madinah gitu. Tapi khusus diperintah tentang makanan yang halal dan thayyib itu, ya ayuhan nas gitu. Ini tuh jarang sekali. Ini tuh dibahas secara khusus sama Ustadz Nomado di tafsirnya. Biasanya kan ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu biasanya Quran surat yang turun di Mekah gitu. Makkiyah gitu. Ini kan Al-Baqarah itu surat Madinah, tapi dalam hubungan dengan makanan itu tuh malah Allah tuh bilang ya ayyuhan nas gitu. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Seolah-olah tuh bahkan orang non muslim aja gitu, asal dia manusia aja, kalau kamu akan dapat banyak manfaat kalau dia mengikuti panduan makanan yang halal lagi thayyib yang diajarkan lewat Rasulullah SAW gitu. Jadi ini tuh yang menarik tuh salah satunya di sini. Terus jadi di sini tuh nggak pernah dipisahkan halalan thayyiban itu, ya. Uh, apa namanya? Sorry. Jadi halalan thayyiban itu tuh nggak pernah selalu disatukan. Kemudian di ayat yang lain di Al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu makanan mana yang halal. Katakanlah dihalalkan bagimu makanan yang thayyib gitu. Jadi di selalu disatukan. Kemudian dan ya, orang-orang beriman makanlah makanan yang halal lagi thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu la bukan ini yang dan makanlah makanan yang halal lagi baik thayyib dari apa yang Allah telah rezeki kepada Al-Maidah ayat 88. Kemudian Al-Alaf ayat 157 yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka, dan Allah tuh telah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, segala yang thayyib gitu, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Artinya segala yang baik-baik itu tuh telah dihalalkan. Yang ada di muka bumi dengan pengetahuan Allah yang mutlak,
Allah telah memilih ini makanan-makanan yang baik, semua yang baik ini telah Allah halalkan, dan semua yang buruk bagi kesehatan kita, kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual, telah Allah haramkan. Semua makanan yang baik, baik untuk kesehatan fisik, mental maupun spiritual itu telah dihalalkan. Jadi kita tuh tinggal ngikutin aja panduannya gitu. Kemudian surat Al-Anfal ayat 69, dan makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Halalan thayyiban gitu. Kemudian An-Nahl ayat 114, maka makanlah yang halal lagi baik, halalan thayyiban dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah. Kemudian juga di surat Toha ayat 81, makanlah dari rezeki yang thayyib yang telah kami berikan kepadamu. Itu sama sekali nggak digunakan kata halal. Pokoknya rezeki yang thayyib itu tuh udah makan, tapi jangan melampaui batas. Itu aja udah. Jadi seolah-olah tuh semua yang thayyib itu pasti halal, ya, di surat Toha ayat 81. Itu dari segi panduan dari Quran dan Sunnah. Jadi artinya panduannya itu sangat sederhana. Pastikan makanan yang halal, hindari makanan yang haram. Karena pola pikirnya itu bahwa semua makanan yang halal itu tuh pasti baik gitu buat kesehatan. Nggak ada makanan halal yang merusak kesehatan tubuh kita. Sebaliknya semua makanan yang haram, mau kedokteran ngomong apa juga, misalnya alkohol ada penelitian bagus buat kesehatan asal jangan terlalu banyak. Kalau seorang muslim itu yakin bahwa nggak mungkin kayak gitu, karena Allah tuh sudah mengharamkan semua yang buruk bagi kita, mau sedikit mau banyak kan nggak boleh gitu. Nah, dalam hubungannya dengan di kedokteran juga ada, misalnya buku ini Profesor Hans Stander, ini profesor diabetes, profesor penyakit dalam, profesor subspesialis endokrinologi diabetes gitu ya. Beliau tuh bikin buku di Gramedia tuh penderita diabetes boleh makan apa saja gitu. Jadi artinya yang sering larang-larang itu kan sebenarnya kita, ini nggak boleh padahal makanannya halal diharamkan seolah-olah gitu ya. Ini jadi panduan yang sederhana nomor satu tuh itu. Nomor dua tuh panduan yang kedua itu sebenarnya jadi artinya semua makanan halal itu tuh baik buat kita, dan semua makanan yang uh, halal yang baik itu juga telah dihalalkan. Jadi kita tuh tinggal milih makanan yang halal itu pasti baik buat kesehatan kita, dan tinggal hindari makanan yang haram karena yang makanan yang haram itu pasti buruk buat kesehatan kita. Ya kesehatannya itu termasuk kesehatan spiritual, kesehatan mental, kesehatan fisik gitu. Nah, tapi bagaimana panduan para sahabat, para tabiin dan orang-orang zaman dulu itu dalam hubungannya dengan ketika sudah milih makanan yang halal, gimana makannya gitu. Panduannya gimana kita makan. Waktu dulu tuh nggak banyak panduan macam-macam, cuman di surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau Allah ngasih tahu perintah ini, Allah tidak suka. Itu sebenarnya buat manfaat itu buat kita gitu. Maslahatnya itu buat kita. Tidak ada kepentingan Allah sama sekali. Jadi Allah cuma ngasih itu, janganlah kamu makan dan minumlah, tapi janganlah berlebihan. Panduan itu cuma itu gitu. Tapi yang luar biasa tuh orang-orang ulama-ulama zaman dulu tuh sampai merenungkan ayat ini, artinya mentadaburi ayat ini gitu ya. Dan sampai ada kata-kata yang ada di tafsir min Fathil Qadir ya, tafsir Universitas Islam Madinah, ini diceritakan tentang ayat ini gitu. Suatu ketika seorang tabib pribadi Khalifah Harun al-Rashid yang beragama Nasrani bertanya kepada salah seorang ulama di zaman itu, dalam kitab kalian tuh tidak sedikit pun dibahas ilmu tentang kedokteran. Jadi mirip tadi pertanyaan kita gitu. Katanya nikmat terbesar sesudah iman itu kesehatan. Tapi kok nggak ada sama sekali dalam kitab kalian Quran tadi itu tidak ada dibahas tentang kesehatan atau tentang ilmu kedokteran. Itu pertanyaan yang mengganjal di orang si pendeta Nasrani tabib Nasrani tadi gitu ya. Jadi kan tabib Nasrani itu orang Islam tuh kesehatan katanya nikmat terbesar sudah iman, begitu besar nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan. Tapi kok tidak dibahas sama sekali di kitab utamanya gitu, kitab Qur'annya. Kemudian sang ulama itu menjawab, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan ilmu kedokteran dalam satu ayat dari kitab kami. Sang tabib kemudian bertanya kembali, ayat apakah itu? Sa'alni kemudian membacakan firman Allah, wa kulu washrobu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan. Jadi ayat itu kan agak panjang gitu. Tapi yang diambil itu cuma setengah ayat ini aja, waqulu wasrobu wala tusrifu. Di ayat ini tuh ada intisari dari semua ilmu kedokteran, ya.
makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Itu juga ada di tafsir Ibnu Katsir, sebagian salaf berkata bahwa Allah tuh mengilhamkan kepada sebagian salaf tentang ayat ini tuh sampai terdokumentasi di berbagai tafsir bahwa ada ulama-ulama yang bilang bahwa ayat ini tuh sangat berhubungan dengan ilmu kedokteran gitu. Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada setengah ayat ini gitu. Ayat yang panjang tadi itu ada setengahnya tuh wakulu wasrobu walatu serifu, makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebihan, merupakan intisari dari semua ilmu kedokteran. Nah itu tuh, jadi saya tuh kadang mentadaburi ayat ini tuh dan melihat mungkin saya tuh udah nanganin pasien kalau dari 15 tahun mungkin udah, kalau rata-rata setahun 10.000, 20.000 gitu pasien mungkin udah ratusan ribu lah gitu ya. Jadi memang dari tahun ke tahun tuh makin tahu bahwa makin paham gitu, makin menyadari bahwa benar-benar ayat ini tuh sangat sangat luar biasa gitu pengaruhnya terhadap kesehatan pasien gitu. Ya. Jadi nomor satu tuh pastikan makanannya halal, yang kedua tuh jangan berlebih-lebihan, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Nah yang ketiga itu tuh, panduan yang ketiga yang terakhir itu tuh bersumber dari eee, sifat manusia gitu. Manusia itu sebenarnya panduannya pastikan makanannya halal, jangan berlebih-lebihan. Jadi atau misalnya dalam hal keimanan tuh, apa namanya, beriman kepada Allah, jangan menjudukan dengan Allah tuh jangan melakukan dosa gitu. Tapi yang namanya manusia kan selalu penuh dengan kekurangan. Makanya Allah tuh memberikan, senjata untuk dosa tadi tuh istighfar dan taubat gitu, ya. Jadi manusia itu kalau disuruh makan dan minumlah kamu, janganlah berlebih-lebihan gitu, itu tuh agak berat gitu. Ada Imam Syafi'i itu bilang, "Saya tuh nggak pernah kekenyangan selama 16 tahun terakhir," gitu. Jadi Imam Syafi'i, setingkat Imam Syafi'i aja yang bisa kayak gitu. Kalau orang zaman kita sih agak susah. Kita tuh bisa jaga, tapi sering sekali kita kekenyangan, makan berlebihan gitu ya. Karena manusia itu lupa, kadang-kadang lemah dari berbagai godaan, terus kalau dikasih makanan yang enak, nggak enak, sering apa namanya, kurang enak, berkeluh kesah, nggak mau bagi-bagi, tergesa-gesa, jadi penuh dengan kekurangan gitu. Jadi panduan yang sangat sederhana dari Allah aja, makanlah makanan yang halal, kadang-kadang kelupaan, kadang-kadang nyerempet-nyerempet yang, eee, syubhat misalnya, atau misalnya jangan berlebih-lebihan, panduannya kan cuma 2, makanan yang halal, jangan berlebih-lebihan, itu tuh sering lupa gitu, sering, eee, tidak bisa dikontrol gitu. Makanya Allah tuh lewat Rasulnya itu dan juga ada nanti di pembahasan ayat-ayat tentang puasa, itu tuh memberikan panduan yang ketiga. Ketika kita banyak lupa, kita banyak makan berlebihan, maka kata Rasulullah SAW, hadis yang tadi itu sebenarnya belum habis gitu, baru setengah hadis. Sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit, dan puasa adalah obat. Jadi sederhana sekali gitu. Pastikan makanannya halal, makan dan minumlah janganlah berlebihan. Nah, nanti kalau kamu berlebihan tuh akan timbul segala macam penyakit yang karena kamu memasukkan makanan dan minuman walaupun halal tapi berlebihan ke dalam perut kamu, karena perut itu tuh gudang penyakit. Nah, ketika kamu lalai atau hilaf, makannya jadi berlebihan, jadi berat badannya naik, kolesterolnya naik, gulanya naik, maka puasa adalah obat dari segala macam berbagai gudang penyakit tadi gitu. Jadi sederhana sebenarnya dalam Islam itu pastikan makanannya halal, kemudian makannya jangan berlebihan dan rajin berpuasa gitu. Jadi intinya tuh eh eh, eh, kurang lebih kayak gitu. Nanti terus juga akan kita bahas sedikit ya sebelum penutup juga tentang tadi kan dibahas tentang ini aplikasinya aja. Aplikasi kita pengen lihat bagaimana sih sebenarnya para sahabat atau para tabi'in lah 100-200 tahun sesudah Rasulullah itu bagaimana ketika menghadapi makanan gitu ya dibandingkan zaman kita sekarang gitu. Itu kan ada hadis, ada berbagai doa tentang kesehatan. Salah satu itu doa kunut pas sholat subuh gitu ya. Ini doanya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Itu mirip ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Seperti orang-orang telah Engkau beri petunjuk. Itu sejalan dengan surat Al-Fatihah gitu. Tapi yang menariknya tuh di kalimat keduanya, wa afina fiman afait, dan berilah
kami kesehatan, itu semuanya kalau kami ini kalau nggak salah salah bukan aku ya, berilah kami kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan gitu, ya. Jadi ini, yang menarik tuh gitu. Jadi Allah tuh memberikan lewat Rasulnya tuh mengajarkan doa yang tersiratnya tuh gini, kalau kamu pengen sehat gitu ya, kamu tuh lihat orang-orang sebelum kamu gitu. Yang sebelum kamu yang sebenarnya secara ilmu kedokteran itu masih sangat terbatas ilmu tentang kedokterannya, tentang makanannya, ilmu tentang gizi, tentang nutrisi gitu. Berilah kami kesehatan seperti orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Jadi kalau pengen sehat tuh lihat tuh orang-orang sebelum kamu, para sahabat, para tabiin, bagaimana mereka menjaga kesehatan mereka gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang menarik tuh gini sebenarnya, kalau dari kesimpulan singkatnya gitu ya, kalau bagaimana dengan hadis ini gitu, apa namanya, bukan hadis panduan dalam Islam kan, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kan kesehatan itu bukan ilmu yang, apa namanya, bukan khusus Quran tuh dan Sunnah tuh tidak membahas khusus tentang kesehatan, dan kamu lebih mengetahui urusan duniamu kata, Rasulullah SAW tuh. Kemudian tanyakan kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui, termasuk dalam ilmu kesehatan. Itu tuh, tanpa bertentangan sama doa yang tadi tuh, artinya gini, kalau misalnya kita sakit gitu ya, kalau kita udah kepalang sakit gitu, itu tuh gunakan ilmu kedokteran yang paling canggih, yang paling mutakhir, yang paling terbaru gitu. Kalau kita udah sakit, itu tuh cari ilmu kesehatan yang paling bagus, yang paling terbaru, yang paling mutakhir lah, yang paling, update gitu. Tanyakanlah orang yang berilmu kalau kamu sakit tuh, kamu gimana cara nyembuhinnya tuh tanya gitu. Karena kamu tuh lebih tahu urusan dunia kamu. Tapi kalau misalnya dalam hubungan dengan kesehatan, kata Allah tuh lewat Rasulnya diajarkan doa, kamu tuh lihat orang-orang sebelum kamu bagaimana mereka menjaga kesehatan gitu. Jadi artinya kalau zaman sekarang kan dalam hubungan kalau kita misalnya balik lagi ke sumber dari penyakit adalah perut kata Rasulullah. Berarti kita fokus ke makanan dan minuman. Zaman sekarang kan orang sehatnya tuh beda sama orang zaman dulu gitu, ya. Karena orang zaman dulu jadi maksudnya kalau kita diterangin zaman sekarang tentang cara kita makan sama dokter, sama ahli gizi itu beda sekali sama panduan orang-orang, para sahabat, para tabi'in ketika, berhadapan dengan makanan gitu. Zaman dulu tuh gimana ketika mereka ketika di depannya tuh ada makanan, mereka pastikan makanannya halal gitu ya, kemudian gimana gitu. Karena kalau kita kan zaman sekarang tuh jangan hindari ini makanannya itu, ini makanan halal semua tuh kita tuh ini merusak kesehatan. Jadi kita tuh punya konsep zaman sekarang tuh bahwa ada konsep yang sebenarnya sangat, tidak islami gitu ya, menganggap ada makanan-makanan yang Allah telah halalkan yang merusak kesehatan gitu. Nah ini yang kayak makanan yang kayak gini yang harus dihindari, padahal ini semua makanannya halal, ya. Dan juga kita tuh banyak fokus pada ini berapa persen lemaknya, jenisnya karbohidratnya karbohidrat, kompleks, karbohidrat sederhana, atau misalnya lemaknya lemak jenuh atau tidak, lemak baik atau enggak gitu. Jenis proteinnya berapa persen dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nih istilah karbohidrat, lemak dan, protein ini tuh baru ditemukan di abad ke-17 abad ke-18 gitu, ya. Ya, tentang lemak itu Michael Eugene Cevrel, kemudian Claude Bernard menemukan istilah karbohidrat, John Jacob Berzelius menemukan istilah protein. Jadi istilah protein, lemak, dan karbohidrat ini tuh sebenarnya baru abad ke-18, baru ditemukan pertama kalinya. Jadi sebelum abad ke-18 jangankan, para sahabat dan para tim, abad ke-17 saja orang Indonesia, abad ke-16, abad ke-15 di Indonesia itu kalau ada makanan jeroan, ada makanan duren, ada makan nasi padang dan sebagainya, itu tuh nggak dianggap, "Wah ini ngerusak kesehatan," gitu. Mereka cuma lihat, "Ini halal, udah nggak ada masalah." Ini nggak ada, "Wah lemaknya tinggi, nanti wah karbohidratnya harus dikurangin, jangan terlalu banyak karbohidrat." Ketika ngelihat nasi itu nggak ngelihat bahwa ini tuh karbohidrat gitu, nggak tahu ini protein, nggak tahu ini lemak gitu. Ya pokoknya panduan makanan tuh nggak dilihat karena ini istilah yang baru keluar tuh abad ke-18 gitu, ya. Jadi para sahabat, para tabiin, itu tuh para ulama zaman dulu yang belum ada istilah macam-macam, ketika mereka makan, mereka pastikan makanannya halal. Dan dengan asumsi bahwa nggak mungkin lah gitu, ada makanan yang Allah telah halalkan tuh yang berbahaya buat kesehatan kita gitu. Itu tuh nggak mungkin aja, ya. Orang para ulama zaman dulu tuh nganggapnya nggak mungkin Allah tuh, dengan kesempurnaan ilmunya menghalalkan
makanan-makanan di muka bumi, ini makanan halal, panduan-panduannya, ternyata makanan yang halal tadi itu berbahaya buat kesehatan kita. Kemudian yang hadis Al-A'raf, Quran surat Al-A'raf tadi, dan menghalalkan bagi mereka, Allah tuh telah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, yang thayyib, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi mereka tuh cuma para orang-orang terdahulu yang telah Allah beri kesehatan itu tuh cuman punya panduannya itu gitu. Pokoknya Allah nggak mungkin lah kalau kita udah pilih makanan yang halal, pasti itu bermanfaat buat kita, asal kita hindari makanan yang haram. Dah selesai gitu. Kemudian makanya Rasul itu tidak pernah sama sekali mencela makanan halal sekalipun. Kalau kita kan nggak mau, wah hati-hati itu nanti kolesterolnya naik, jangan makan ini nanti asam uratnya naik, jangan makan ini tensinya tinggi. Padahal itu makanan-makanan halal semua. Padahal itu tuh sunnahnya tuh Rasulullah tuh tidak pernah mencela makanan sekalipun gitu. Ya, apabila beliau suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya. Hadis Bukhari dan Muslim gitu. Ya. Kemudian jadi satu lagi yang penting yang membawa keberkahan itu, jadi kita tuh berkah itu bukan cuman memilih makanan yang halal gitu. Tapi jangan sampai kita itu tuh mengharamkan ya sesuatu yang telah Allah halalkan gitu. Itu tuh dalam keberkahan makanan itu salah satunya tuh nggak cuma menghalalkan saja yang semua yang Allah. Jangan sampai kita tuh mengharamkan apa yang baik yang telah ya apa namanya mengharamkan sesuatu yang Allah sudah halalkan. Itu tuh perintahnya tuh sangat, kalau tafsir apa namanya di bahasan dari Noman Alikan tuh di Perlu kalau nggak salah, itu tuh kata-katanya itu sangat-sangat besar kebencian Allah tuh sama orang-orang yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Di hadis bahasan ayat ini tuh sangat kalau kalau nggak salah ya, saya ingatnya tuh Allah tuh bahasanya tuh dengan bahasa yang sangat sangat marah gitu. Kalau ada orang-orang yang beriman yang mengaku beriman tapi mengharamkan apa-apa yang baik, apa-apa yang halal, apa-apa yang thayyib yang telah Allah halalkan gitu. Ya. Yang penting janganlah kamu melampaui batas, udah itu aja gitu. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu, janganlah berlebih-lebihan, janganlah melampaui batas gitu. Ya, di surat Al-Maidah ayat 87. Jadi para sahabat, para tabi'in, para ulama zaman dulu 100, 200, 300 tahun sudah Rasul itu nggak punya panduan makanan seperti kita yang ribet sekali dengan segala macam aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karbohidratnya harus berapa persen, harus rendah lemak, harus rendah karbohidrat lah, low carb dan macam-macam gitu. Cuman jangan berlebihan aja. Ya, jangan berlebihan aja. Nah, kemudian yang telepon. Ya. Ya. Dan kemudian panduannya makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Kalau makan dan minum jangan berlebihan tadi itu sebenarnya apa namanya panduan yang globalnya yang di Qur'annya. Tapi panduan di Rasulnya sendiri tuh panduan dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi kantung yang lebih buruk dari perut, cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika maksimal gitu, kalau pengen lebih, hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga perutnya diisi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya, jadi artinya panduannya itu kayak tadi, ya untuk makanannya sepertiga, sepertiga minuman. Jadi panduannya sahabat itu untuk makan tuh yang apa namanya dipesankan Rasulullah. Kalau kamu tuh jangan terlalu banyak lah kalau makan gitu ya. Apa namanya sepertiga tuh untuk makanan, sepertiga untuk minum. Jadi panduan dari Rasulullah tuh itu nggak ada aturan tentang makanan karbohidrat, lemak, protein gitu nggak ada. Pokoknya jangan makan berlebihan tuh salah satu yang praktisnya tuh sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas gitu. Ya, yang kadang-kadang kita lupa tuh minumannya malah Rasul tuh sepertiga tuh untuk minuman. Jadi minumnya tuh sebenarnya porsi minumnya tuh harusnya sebanyak porsi makannya gitu. Tapi kadang-kadang kita minumnya dikit, makannya aja yang banyak gitu. Ya. Kemudian juga ada yang panduan yang sederhana yang gampang sekali, yang sering dianggap hadis sebenarnya. Padahal sebenarnya bukan. Kami adalah kaum yang hanya makan bila lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ini tuh sebenarnya ada di apa namanya di salah satu kitab apa namanya Ar-Rahmah fil Atib wal Hikmah Imam Suyuti gitu ya. Jadi ada 4 orang tabib ahli dikumpulkan Raja Persia diminta nasihat tentang obat manjur untuk panjang umur tanpa efek samping. Kemudian 3 tabib yang lain yang non muslim bilang begini harus begini.
Kemudian ditutup di akhirnya tabib dari Sudan yang beragama Islam itu berkata, "Wahai tuanku, obat yang tidak mengandung efek samping adalah Anda tidak makan kecuali saat lapar, dan apabila Anda makan, angkatlah tangan Anda sebelum Anda merasa kenyang. Apabila hal itu Anda lakukan, maka Anda tidak akan terkena penyakit apapun kecuali penyakit mati." Kitab Ar-Rahmah fi Atib al-Hikmah dari Imam Al-Suyuti. Jadi tentang kata-kata kami adalah kaum yang hanya makan ketika lapar dan berhenti ketika kenyang, itu tuh sebenarnya bukan hadis, tapi sebenarnya masih sumbernya tuh sumber yang cukup otentik gitu ya dari salah satu ulama juga. Kemudian Imam Syafi'i bilang, aku tuh tidak pernah kenyang selama 16 tahun ya. Tidak pernah kekenyangan maksudnya. Karena kekenyangan akan memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, membuat kantuk dan melemahkan manusia dari beribadah kepada Allah. Jadi setingkat Imam Syafi'i aja itu tuh yang bisa bertahan selama 16 tahun terakhir tidak pernah makan sampai kekenyangan. Kalau kita kan susah gitu. Sampai kadang-kadang kekenyangan karena makannya terlalu enak gitu. Makanya panduan ketiganya rajin berpuasa gitu ya. Karena Rasulullah bersabda di hadis tadi itu sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit dan puasa adalah obat. Puasa juga jadi sebagai terapi itu sebenarnya sebelum ilmu kedokteran ketemu zaman sekarang modern tentang berbagai manfaat puasa gitu ya untuk kesehatan. Salah satu pakar kedokteran Islam Ibnu Sina Avicenna menjamin bahwa puasa dalam bukunya terapi puasa karena Abu Jawa Asawi bilang bahwa Ibnu Sina itu bilang bahwa puasa merupakan obat untuk segala penyakit. Sesuai hadis tadi itu puasa adalah obat dari gudang penyakit tadi. Karena dalam Islam itu dari pengalaman saya selama ini belajar tentang kesehatan, tentang memberikan saran untuk pasien gitu ya. Itu tuh yang paling penting tuh bukan apa yang kita makan, berapa banyak yang kita makan, bagaimana kita makan, tapi kapan kita makan ya. When you eat is more important than what you eat. Itu juga di kedokteran juga sekarang banyak sekali yang tentang ini, tulisan-tulisan bahwa kapan kamu makan tuh lebih penting daripada apa yang kamu makan. Ya, jadi istilahnya kapan kita makan tuh kan berarti kapan apa kita lapar atau enggak, kapan tuh termasuk itu, apa kita kenyang atau enggak gitu ya. Kemudian puasa itu kan nggak mengatur apa yang kita makan atau berapa banyak yang kita makan, cuman mengatur kapan kita makan aja. Kita geser-geser jam makannya, biasanya makan pagi jam 7, sekarang makan jam 4 pagi, kemudian biasanya makan siang, sekarang digeser ke makan sore gitu. Itu kan sebenarnya puasa itu cuma ngatur-ngatur kapan kita makan aja kalau dari segi perspektif kesehatan gitu. Jadi panduan yang sederhana ini, pastikan makanannya halal, jangan makan berlebihan, dan rajin-rajin berpuasa. Itu tuh tiga panduan dari sehat dari perspektif Quran dan Sunnah yang sangat sederhana gitu ya. Itu tuh mudah, sederhana, orang yang nggak punya pendidikan apapun, SD aja nggak lulus pun dia bisa gitu. Kalau zaman sekarang kan kalau orang nggak ngerti karbohidrat, lemak, dan protein, itu tuh kayaknya udah nggak mungkin sehat lah. Gimana kamu nggak ngerti protein, lemak, kamu tinggal di dusun, nggak punya pendidikan SD, nggak ngerti karbohidrat, lemak, protein, pasti nggak bakal sehat lah. Itu kan sepertinya seolah-olah gitu. Kalau kita nggak tahu tentang ilmu kesehatan, tentang gizi itu, kita nggak akan mungkin sehat. Kalau panduan tadi itu semua orang Muslim tuh harus tahu kan, dia harus tahu makanan halal, dia harus tahu ternyata dalam Islam itu nggak boleh makan berlebihan, dia juga tahu bahwa puasa itu merupakan salah satu amalan utama, bahkan ada pintu surganya sendiri gitu ya. Jadi sangat mudah, sangat sederhana, kemudian juga sangat alami, sangat sesuai fitrahnya. Karena nanti kita mungkin ditanya jawab, kita akan bahas apa yang makanan tidak berlebihan itu sangat sesuai fitrah, sangat alami itu gimana sih sebenarnya gitu ya. Kemudian juga nggak ada panduan yang sulit yang hanya orang kaya yang bisa ngejalanin. Kayak sekarang misalnya diet keto gitu, itu kan diet yang lumayan mahal. Orang-orang yang nggak punya duit susah, harus menyediakan berbagai jenis makanan yang istilahnya hanya yang biayanya itu lumayan mahal. Kalau panduan tadi kan pastikan makanannya halal, jangan berlebihan, rajin berpuasa. Puasa itu kan nggak butuh biaya apa-apa, malah kalau orang nggak punya duit ya puasa aja gitu. Ya, kemudian dan bisa dilakukan dalam jangka panjang gitu. Puasa orang Islam tuh bisa sampai puluhan tahun tuh puasa Senin Kamis, puasa Daud ya. Kemudian juga makanan selalu makanan halal puluhan tahun gitu ya. Jadi nggak susah dan itu tuh panduan yang sangat sederhana tapi juga panduan yang bisa dibilang terbaik gitu ya. Jadi ini misalnya hadis-hadis tentang kisah para sahabat yang bisa puasa sampai akhir hayatnya dan kita juga banyak saudara-saudara yang pada umur 70, 80 tahun, kakek nenek kita yang rajin puasa terus seumur hidupnya gitu. Dan panduan yang sangat sederhana ini tuh sebenarnya panduan yang sangat bagus gitu ya dari
yang sangat bisa dibilang sempurna lah, sesuai dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi panduan yang sederhana tentang menjaga kesehatan dalam hubungannya dengan makan dan minum, karena sumber dari penyakit adalah perut tadi, itu merupakan panduan yang sangat bisa dibilang yang terbaik lah menurut pengalaman saya sebagai dokter selama ini gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, sementara kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan atau itu silakan, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andi untuk pemaparannya. Mungkin dari teman-teman di sini, kalau misalnya ada yang ingin bertanya ataupun ikut menyampaikan refleksi, bisa disampaikan juga ya via kolom chat ataupun raise hand. Nanti izin juga akan dilanjutkan Mbak Hair ya untuk moderasinya. Nah, di sini dari Kak Al-Ami ya, Masya Allah bagus banget Dokter Andi, makasih atas ilmu pengetahuan tentang ayat Al-Quran dan makanan sehat. Juga dari Kak Siti, the good quote dokter, timing kapan kita bisa makan. Mungkin dari Pak Hanif, apakah ada yang mau ditambahkan Pak Hanif untuk ya. Terima kasih waktunya moderator Kak Faiza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pencerahannya Dokter Andi. Nah, ini kalau beliau yang menyampaikan memang bidangnya ya dokter gitu. Jadi temanya sama pemateri memang sudah bidangnya sudah matching. Saya kemarin habis baca juga buku Profesor Dr. Dadang Hawari psikiater ya. Beliau nulis buku Al-Quran, ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa. Jadi memang saya pikir sangat penting sekali para dokter atau yang di nakes medis itu apa ya istilahnya itu melakukan di istilah itu performansi ya. Performansi itu kayak menerapkan Al-Quran dan sebagai landasan dalam melakukan edukasi ke masyarakat gitu. Karena begini, ada satu problem yang real di masyarakat. Saya kemarin dapat maaf ada iklan. Ada cerita begini. Jadi saya ada kawan itu, saudaranya itu ya karena basic agama itu terkadang semua pengen sesuai Al-Quran gitu ya, sesuai Al-Quran. Nah, kemudian dia baca apa atau mendapat edukasi tentang persalinan Maryam gitu. Nah dia akhirnya nggak mau ke dokter, nggak mau ke bidan, pengen melahirkan sendiri di rumah dengan cara-cara yang dia pahami berdasarkan Al-Quran. Nah dampaknya apa? Ya dampaknya nggak berdaya, lemah di tempat tidur, bahkan setelah melahirkan pun belum sembuh karena pengetahuan. Ya mohon maaf juga ada tren sekarang beberapa tokoh agama itu terjun ke pengobatan. Dan ini di satu sisi mungkin ingin menerapkan yang namanya Tibun Nabawi atau pengobatan Islam, tapi di sisi lain ada risiko. Risikonya adalah mantatop baba walam yu'lam min hutiblun qabla dzalika fawadhaminun. Barang siapa mengobati orang dan dia tidak dikenal menguasai kedokteran sebelumnya, maka dia harus tanggung jawab. Dan saya unik juga, mana ada kasus seorang terapis alternatif begitu, dengan bangganya dia bilang dia anak keluarga udah ridho, 11 pasiennya mati ketika dia terapi di pangkuannya begitu. Dan dia merasa itu sudah takdirnya. Padahal dia tidak dikenal sebagai dokter. Dia tidak dikenal sebagai orang yang pernah kuliah kedokteran atau belajar tentang itu. Dan saya pikir di panduan agama kita itu tidak sefatalistik begitu gitu, tidak sefatalistik begitu. Termasuk saat dia diet ya.
Saya juga punya kawan, juga punya sahabat yang karena dia meyakini diet-diet yang ini dianggap lebih Islami, diet ini meninggalkan makanan tertentu ya. Akhirnya dia malnutrisi. Ya maksudnya ada kenalan saya begitu yang sebenarnya dia bisa mampu makan dengan bergizi, tapi karena tadi ya ayatnya sederhana sebenarnya, kulu wasrobu wala tusrifu, nggak ada pantangan, kalau nggak ada yang diharamkan Allah ya boleh-boleh saja. Nah, tetapi karena dia ya namanya indoktrinasi, ya. Doktrin itu kan nggak bisa didiskusikan gitu, nggak bisa dikritisi gitu. Ini apa pengobatan Quran, ini diet Al-Quran, ini nutrisi yang berdasarkan Al-Quran. Ketika itu diyakini dan ternyata keliru secara mainstream knowledge, ya, secara pengetahuan teori kesehatan baik itu di Barat, di Islam atau dimanapun itu salah secara keilmuan. Nah itu kan berisiko. Artinya ini juga jadi diskursus dalam ilmu tafsir ilmu ya. Tafsir menafsirkan Al-Quran dalam sains itu juga ada batasannya juga. Tidak harus apa namanya ayat ini kemudian di-matching-matchingkan dengan pengetahuan sains terbaru yang terkadang sains juga akan mengalami perkembangan. Jadi ini satu problem juga yang harusnya kita juga saya sepakat tadi ya. Pokoknya fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Kalau soal mungkin apa ya manajemen kolbu ya tanya Ustadz ulama mungkin masih relevan, tapi ketika sudah sampai ke ilmu detail ya, ilmu teknis tentang jantung, paru-paru atau yang sejenisnya, ya tentu tanya dokter itu lebih relevan. Dan ada satu mahfuzat ya, yang saya pernah hafalkan dulu itu innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma. Kemudian dilanjutkan fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta mualliman. Nah, kurang lebih artinya sesungguhnya ya, guru dan dokter itu mereka tidak akan menasihati kalau mereka tidak dihormati. Mereka diabaikan gitu. Mereka dicuekin lah gitu. Ilmu mereka itu nggak bermanfaat. Apa resikonya? Maka bersabarlah dengan penyakitmu jika engkau menjauhi dokternya. Dan puaslah dengan kebodohanmu jika engkau apa namanya meninggalkan atau menjauhi guru begitu. Itu kurang lebih begitu. Nah, kembali ke apa namanya tadi yang diet itu ya, yang makanan-makanan itu saya pikir juga ya kita ikuti mainstream knowledge saja, mungkin juga tidak ada satu resep untuk semua orang begitu ya. Kadang ada orang yang mungkin sudah punya kondisi apa ya darah tinggi atau diabetes yang kata yang Marozi itu sehat itu lawannya istilah. Kalau apa ya keseimbangan itu penting. Jadi kalau ada orang lebih dominan misalkan unsur tertentu, dia akhirnya nggak seimbang, akhirnya nggak sehat begitu. Nah, istilah itu kondisi yang membuat seseorang kemudian mengarah kepada penyakit begitu. Nah, ini sharing mungkin juga diskusi yang bisa nanti dikembangkan oleh Dr. Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hanif. Untuk pagi ini saya izin untuk melanjutkan moderatornya. Izin dokter apabila ingin menanggapi kembali dari Ustadz Hanif, silakan. Ya, saya itu sebenarnya apa namanya, walaupun jarang komen di postingannya Bang Hanif ya di Facebook, sangat mengapresiasi perjuangannya untuk meluruskan beberapa saudara kita yang apa namanya banyak saudara kita yang istilahnya main dokter-dokteran gitu dan sampai membahayakan pasien. Sebenarnya itu tuh bukan kewajiban, itu tuh harusnya kewajiban pemerintah itu sebenarnya. Kalau ada yang pengobatan yang membahayakan masyarakat yang tidak ada dasar kedokteran, harusnya dinas kesehatan atau organisasi profesi atau pemerintah maksudnya yang harus menertibkan karena itu berbahaya buat masyarakat luas gitu. Tapi ini sampai karena kurangnya atensi, mungkin karena banyak sekali kerjaannya, akhirnya malah orang-orang yang istilahnya terpaksa kayak Bang Hanif ini yang istilahnya banyak apa namanya mengedukasi, mengingatkan tentang
kesalahan-kesalahan tadi yang tentang beberapa kepenyimpangan di dunia main dokter-dokteran sampai nggak cuma sekedar berbahaya sampai menewaskan, istilahnya menyebabkan banyak pasien meninggal gitu ya. Jadi moga-moga istilahnya perjuangannya mendapatkan ridho dan dibalas dengan yang lebih besar lagi dari Allah. Tentang yang menarik tadi itu gitu memang. Kalau misalnya itu yang saya tekankan tuh gini, itu tuh bukan berarti meninggalkan ilmu kedokteran, enggak. Maksudnya ini harus dipisahkan antara orang sakit sama orang sehat gitu. Jadi kalau orang yang sakit, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Itu satu panduannya. Atau Rasul bilang, kamu lebih mengetahui urusan kamu. Kalau kamu udah sakit sih tanya aja ke dokter, konsultasi ke dokter tentang gizinya, makanannya apa yang nggak boleh, apa yang harus dihindari, makanan jenisnya, bagaimana pengaturan makan. Bukan berarti si ilmu gizi itu nggak ada manfaatnya, berapa persen karbohidrat, lemak, dan protein. Tapi itu untuk orang-orang yang udah sakit gitu. Tapi orang harus dioperasi, orang harus diradiasi, harus di kemoterapi, harus istilahnya dilakukan tindakan ini, tindakan itu. Itu tuh benar-benar kita ikutin sama kemajuan ilmu kedokteran aja udah gitu. Tapi ada hal yang menarik bahwa sekarang tuh ilmu kedokteran tuh masuk ke ranah bagaimana menjaga agar orang tuh hidup sehat dengan mengeluarkan aturan-aturan yang sebenarnya kalau Allah bilang Rasul ajarkan di surat di doa kunut tadi itu Allahumma hdina fiman hadit wa afina fiman afait, sehatanlah kami sebagaimana engkau menyehatkan orang-orang sebelum kami gitu. Jadi kalau untuk sehat, untuk agar orang sehat tetap sehat, panduannya itu sangat sederhana. Ya, orang yang nggak ngerti tentang ilmu kedokteran itu sama sekali nggak tahu tentang karbohidrat, lemak, protein, dia tuh masih tetap bisa sehat asal dia panduannya 3 itu. Dia pastikan makanannya halal, jangan makan berlebihan. Kemudian kalau dia sering makan berlebihan, hilaf dia banyak makan berlebihan, rajin-rajin berpuasa gitu. Udah aja gitu. Jadi dia tuh nggak perlu tahu tentang ilmu kesehatan secara mendetail gitu untuk menjaga tentang hidup sehat. Tapi kalau dia udah sakit, dia harus belajar bagaimana ngatur makanannya, karbohidratnya berapa persen mungkin, berapa porsinya. Tapi kalau dia sehat terus dia pengen tetap sehat, itu aja panduannya gitu. Malah jangan sampai bukan berarti ilmu kedokteran nggak dipakai, ilmu kedokteran tentang kesehatan, tapi jangan sampai ilmu kedokteran itu kita adopsi yang bertentangan sama perintah Allah gitu. Jangan berani-berani kamu mengharamkan apa yang hal-hal baik, makanan-makanan baik yang sudah Allah halalkan. Itu kan banyak yang kita ajarkan tuh diajarkan di dunia kedokteran tuh kayak gitu. Nah, itu aja sebenarnya yang concern saya, salah satu yang jadi yang mengkhawatirkan gitu di kedokteran zaman sekarang tuh, kita tuh berani-berani mengharamkan sesuatu yang sebenarnya Allah udah bilang ini itu baik buat kamu tuh, asal kamu jangan makan berlebihan gitu. Mungkin itu kalau komentar saya. Makasih Bang Hanif. Ustadz Hanif. Yuk, enggak. Terima kasih Dokter Andi. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya izin bacakan ya, Dokter. Bismillah Dok. Ada yang bertanya tentang gatal-gatal, mungkin sekaligus konsultasi ya Dok. Kalau gatal-gatal itu kira-kira apa penyebabnya gitu katanya? Nah ini kalau gini nih, kalau gatal-gatal itu kan udah masuk penyakit ya. Kalau penyakit itu tuh kita konsultasinya ke dokter, mungkin dokternya dokter kulit gitu. Kalau misalnya gatal-gatalnya ada kelainan kulit, karena di kedokteran itu udah sangat sistematis. Kalau orang tuh gatal tuh nanti ada daftar penyebab gatal tuh apa, bisa sampai 20-30 penyebab. Kemudian nanti bagaimana cara mendekati diagnosisnya. Jadi nggak sesederhana gitu. Jadi dok, kadang-kadang orang tuh suka, ke dokteran gampang lah. Dok, saya sakit kepala. Kenapa ya? Maksudnya belum periksa apa-apa lewat WhatsApp udah pengen tahu penyakitnya apa gitu. Itu agak susah. Jadi di kedokteran itu satu penyakit itu, satu keluhan itu, misalnya keluhan nyeri ulu hati gitu. Itu tuh bisa banyak sekali penyakit, belasan penyakit yang bisa manifestasinya itu nyeri perut gitu. Tapi sebaliknya satu penyakit, misalnya penyakit mah, itu keluhannya nggak cuma satu. Kadang-kadang ada yang sakit mah juga, sama-sama ada 10 orang sakit mah, tiap orang tuh keluhannya beda. Yang satu mual, yang satu perih ulu hati, yang satu nyeri dada sesek, yang satu lagi begah bila diisi makanan, macam-macam lah. Jadi di kedokteran itu satu penyakit manifestasinya bisa banyak dan berbeda-beda di tiap orang, padahal penyakitnya sama. Tapi sebaliknya satu keluhan, misalnya sama-sama gatel, tapi ada 10 orang yang gatel, penyakitnya semua beda-beda gitu. Jadi kalau nanya kira-kira gatel itu penyebabnya apa tuh agak susah, karena dokter itu harus periksa
dari anamnesis, dari wawancara medis, dari pemeriksaan fisik, mungkin nanti pemeriksaan laboratorium, penunjang, ronsen dan sebagainya gitu. Mungkin gitu. Terima kasih dok. Begitu ya Mbak atau Mas Maifanet, bisa langsung konsultasi secara langsung ke dokter. Ini ada lagi Ustaz. Dok, kalau bebek berat badan sudah berlebih, maka tipsnya apakah kita dikembalikan ke 3 pokok yang sudah disampaikan dokter agar berat badan kembali normal? Nah, ini tuh saya izin share screen ya. Ini mumpung tipenya fokusnya tuh bagus gitu ya. Ada materi yang belum disampaikan, mumpung nyambung ke materi ini dan materi dengan kelebihan berat badan gitu ya. Dan ini kenapa saya ingin menjelaskan dari segi kedokterannya, kenapa kalau misalnya kita makan nggak berlebihan itu tuh sumber dari kesehatan gitu. Kan tadi kalau sumber dari penyakit adalah perut, kemudian kata Allah tuh di surat Quran, wa kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Itu tuh merupakan sumber dari yang kata-kata para ulama salaf tuh, intisari dari ilmu kedokteran tuh ada di ayat ini gitu. Jadi si ulama salaf itu bukan orang kedokteran gitu. Ulama salaf yang ditafsir Ibnu Katsir, beberapa ulama salaf malah bilang intisari ilmu, Allah telah menurunkan seluruh intisari ilmu kedokteran itu pada setengah ayat ini. Ayatnya kan panjang, nah setengah ayat itu wakulu wasrubu wala tusrifu. Padahal jadi itu tuh Allah, istilahnya si ulama itu tuh sama Allah dikasih inspirasi gitu, dikasih sampai ngeluarin kata-kata bahwa intisari ilmu kedokteran itu ada di ayat ini gitu. Itu kan bukan tiba-tiba mikir sendiri kemudian kesimpulan, itu kan sama Allah dikasih ilham gitu. Padahal bukan orang kedokteran, tapi sampai keluar diabadikan di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Quran Madinah gitu ya. Nah itu tuh mau dijelaskan sedikit biar kita tuh lebih apresiasi tentang ayat yang dijadikan dikatakan intisari dari ilmu kedokteran ini gitu. Ini dari segi kedokterannya maksudnya. Ya. Nah ini ke itu ya, ke itu ya. Bentar. Nah kalau kita makan itu tuh sebenarnya nanti kita akan bahas tentang kelebihan berat badan juga gitu ya. Kalau kita makan itu tuh sebenarnya dari segi filosofi kedokterannya itu, dari segi filosofi evolusi gitu ya, evolusi manusia gitu, itu tuh sebenarnya kenapa kita makan, itu tuh karena kita tuh butuh energi. Itu aja sederhananya tuh itu. Ya, kita tuh makan untuk kesenangan, kita tuh untuk macam-macam, tapi sebenarnya dari segi tubuh kita itu tuh kita tuh butuh makan karena kita butuh energi. Energi itu untuk menjalankan semua proses sel di dalam tubuh, semua proses aktivitas kita, dari mulai aktivitas yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, semua itu butuh energi, dan energinya itu dari makanan sama dari oksigen. Jadi makanan yang masuk itu nanti dibakar dengan oksigen, akhirnya jadi bisa dimanfaatkan. Jadi intinya itu kita makan dan minum itu tuh untuk dapat energi gitu ya. Nah, tubuh itu tuh punya mekanisme yang sangat sederhana tapi sangat luar biasa gitu ya Allah ciptakan itu untuk memberitahu kepada kita bahwa kita tuh pertama kita butuh energi, yang kedua kita sudah cukup energinya gitu. Itu tuh dengan adanya namanya hormon lapar dan hormon kenyang. Nah, semua penyakit yang berhubungan dengan kesehatan zaman sekarang ini, hampir semua penyakit berat ya, itu tuh berhubungan dengan kelebihan energi, ekses energi aja. Ya, jadi ini ada penyakit diabetes, ini ada 6 faktor risiko penyakit berat yang dari situ tuh segala macam penyakit yang bikin manusia penyebab berbagai kematian, 90% kematian di dunia itu karena penyakit gitu ya. Penyakitnya itu sumbernya itu dari sini. Diabetes, gula darah yang tinggi, hipertensi, tekanan darah yang tinggi, kolesterol atau trigliserid atau lemak darah yang tinggi, kelebihan berat badan yang tadi ditanyakan, kegemukan, kemudian jarang olahraga, sama merokok dan radikal bebas yang lain. Yang 4 ini nih, yang gula darah, tekanan darah, kolesterol, trigliserid, sama kegemukan, ini tuh semua berhubungan dengan kelebihan energi. Itu tuh semuanya tuh berhubungan dengan tadi. Makanya kata Rasulullah tuh sumber dari penyakit adalah perut, tuh benar-benar jackpot gitu, benar-benar sangat sesuai gitu. Ya. Jadi bagaimana tubuh tuh ngasih tahu ke kita bahwa kita butuh energi tuh dengan mengeluarkan hormon lapar dan mengasih tahu ke tubuh kita, ke otak kita tuh bahwa kita sudah cukup energi itu dengan mengeluarkan hormon kenyang gitu, ya. Jadi ini ada hormon-hormon yang ada dikeluarkan sama tubuh kita dengan berbagai organ yang berhubungan dengan lapar dan kenyang. Yang menariknya itu tuh sampai saat ini tuh cuman ada satu hormon lapar, namanya grelin, terutama dikeluarkan tuh sama sel-sel lambung.
Sementara hormon kenyang itu sangat banyak. Tadinya ketemu cuma 3, tambah lagi 4, tambah lagi 5, tambah lagi 6, tambah lagi 7, tambah lagi 8. Jadi hormon-hormon yang berhubungan dengan rasa kenyang itu tuh yang ngasih tahu ke tubuh kita bahwa kita udah kenyang, itu tuh ada banyak sekali dikeluarkan berbagai organ, ngasih tahu ke kita bahwa energi yang masuk sudah cukup gitu. Sementara hormon lapar itu cuma satu, yang ngasih tahu bahwa kita butuh energi itu cuma satu, hormon grelin namanya. Hormon grelin itu tuh hormonnya sederhana cara kerjanya. Pokoknya kalau kita nggak ada makanan di lambung, makanan lambungnya kosong, lambung tuh jadi mengecil gitu kan, nggak ada isinya. Nah pada saat nggak ada isinya itu, maka si sel-sel lambung tertentu tuh akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon grelin. Itu satu-satunya hormon yang berhubungan dengan rasa lapar. Kemudian si hormon grelin itu masuk ke pembuluh darah sampai ke berbagai organ dan otak, terus ngasih tahu ke otak bahwa saat ini tuh tubuh kamu tuh sudah butuh energi, sudah butuh makanan. Jadi timbul rasa lapar, timbul aktivitas untuk mencari makanan. Nah, nanti ketika kita nyari makan terus kita makan, maka makanan masuk ke dalam lambung kita, lambungnya teregang, langsung si hormon grelinnya turun. Dan pada saat hormonnya udah turun, otomatis rasa lapar berkurang, kemudian pelan-pelan hilang. Kemudian nanti dengan masuknya makanan secara bertahap itu, nanti keluar hormon-hormon kenyang satu demi satu tuh keluar sampai 8 hormon. Semua berhubungan dengan rasa kenyang, ya. Jadi hormon lapar itu tuh memberitahu kepada tubuh kita bahwa kamu tuh butuh energi. Silakan cari energi dalam bentuk makanan gitu, ya. Nah, nanti ketika kita udah kenyang, maka tubuh tuh hormon grelinnya hilang gitu. Turun kadarnya sampai rendah sekali. Yang keluar tuh hormon-hormon dari mulai usus halus ngeluarin hormon, pankreas, kemudian juga usus besar, kemudian sel-sel lemak semua mengeluarkan leptin, insulin, amilin, peptid YY, oxyntomodulin, GLP-1, GIP, kolesistokin, semua tuh hormon yang ngasih sinyal ke otak bahwa enough gitu, cukup, energinya sudah cukup gitu. Jadi artinya kalau misalnya ini yang menarik tuh karena cuma satu hormon lapar tuh, makanya Allah tuh perintahkan puasa tuh nggak berat sebenarnya. Karena kita tuh cuma nahan satu jenis hormon aja, hormon lapar aja selama seharian. Tapi sebenarnya yang berat itu tuh menahan hormon kenyang gitu. Jadi yang sering bikin penyakit tuh udah dikasih tahu sinyal sama tubuh kita suruh berhenti makan karena energinya sudah cukup, sudah kenyang, diabaikan gitu. Kita tuh biasa mengabaikan hormon-hormon kenyang sehingga akhirnya terjadi berbagai penyakit, salah satunya tuh kegemukan gitu, ya. Jadi si hormon-hormon kenyang itu keluar tuh memberikan sinyal ke otak bahwa energinya itu sudah cukup gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita makan saat kita tidak lapar? Berarti kalau kita makan saat kita tidak lapar, masih ada makanan di lambung, tidak ada hormon lapar yang keluar, atau sebaliknya, kita tuh masih makan ketika kita udah kenyang gitu. Jadi kita tuh makan karena enak gitu, udah kenyang nih, karena enak kita makan lagi gitu. Artinya hormon kenyangnya udah keluar banyak tuh, udah 8 hormon keluar, terus aja dimasukin makanan, artinya kondisinya apa? Pada saat itu tuh tubuh tuh bingung gitu, ya. Artinya kenapa ini dimasukin energi terus, padahal yang tahu pertama kalau hormon lapar nggak keluar, saya lagi nggak butuh energi. Kenapa dimasukin energi gitu? Atau yang sebaliknya, energinya sudah cukup, kenapa masih masuk energi terus gitu? Nah, makanya tubuh itu tuh nggak bisa ngebuang energi yang masuk, otomatis makanannya mau masuk sesehat apapun, wah makan nasi merah, makan buah-buahan. Tapi kalau udah kelebihan energinya, maka tubuh tuh terpaksa menyimpannya dalam bentuk cadangan energi. Kita kan kalau ada energi disimpan, ya kelebihan disimpan. Kalau ada makanan berlebih disimpan di kulkas, itu kan nggak dibuang gitu. Tubuh kita juga gitu, kalau ada kelebihan energi, ya udah disimpan dalam bentuk cadangan energi. Masalahnya, cadangan energi di dalam tubuh kita itu cuma dalam bentuk lemak. Tubuh kita tuh nggak bisa nyimpen energi itu, cadangan energi itu dalam bentuk yang lain kecuali lemak. Gitu. Jadi nggak bisa nyimpen dalam bentuk glukosa, nggak bisa nyimpen dalam bentuk protein, cuma bisa nyimpen dalam bentuk lemak gitu. Trigliserid, kolesterol, segala macam, terutama trigliserid, ya. Nah, jadi ini ilustrasinya gini. Jadi makanan itu tuh kadang-kadang kita tuh sering beda-bedain makanan. Makanan kiri itu yang sebelah kiri nasi merah itu sehat, bagus buat kesehatan. Makanan yang sebelah kanan jeroan itu jelek buat kesehatan. Lebih bagus makan nasi merah daripada nasi putih gitu. Kesannya kan seperti itu. Padahal sebenarnya lihat, ini tuh manusia dan hewan-hewan yang mamalia secara umum tuh ya, itu tuh dibekali sama Allah tuh insting untuk hanya makan ketika lapar dan berhenti ketika kenyang. Kayak misalnya ini tuh ada zebra, ini tuh bisa minum sebelahan sama singa, itu karena si zebranya tahu si singanya tuh baru makan. Jadi si singanya tuh udah kenyang. Kalau si singanya udah kenyang,
walaupun sebelahnya ada zebra, dia tuh nggak akan ngejar si zebranya karena dia tidak ada insting menimbun makanan kayak manusia gitu. Terus manusia itu sebenarnya waktu bayinya tuh diajarkan Allah tuh dengan insting yang sama. Jadi hanya makan ketika lapar dan berhenti ketika kenyang. Jadi kita kalau punya ada ibu-ibu yang udah punya bayi tahulah kalau bayinya lapar langsung nangis. Begitu udah kenyang mau dikasih susu supaya banyak sehat, tetap aja si bayinya nggak mau gitu. Jadi si hormon lapar dan hormon kenyangnya tuh masih sangat diikuti sama bayinya. Kemudian dengan berjalannya waktu, orangnya jadi males istilahnya, bukan males, artinya dengan budaya jajan, budaya makan berlebihan, makan istilahnya dengan lingkungan juga, akhirnya orang tuh jadi mengabaikan hormon lapar dan hormon kenyangnya. Dia tuh makan ketika nggak lapar, berhenti masih makan ketika udah kenyang, akhirnya tuh tubuhnya tuh bingung gitu. Udah nggak bisa lagi mengenali hormon lapar, dan apalagi nggak bisa mengenali hormon kenyang gitu. Ini sekarang yang terjadi, ini yang luar biasa itu dalam kedokteran itu sangat mendukung tentang makanan halal dan makanan haram tadi gitu. Jadi kalau makanan halal itu tuh pasti baik asal jangan berlebihan. Contohnya kalau di kedokteran itu semua tanya ke dokter, pasti lebih bagus beras merah dibandingin beras putih. Padahal sebenarnya kapan kita makan itu lebih penting dari apa yang kita makan. Ini buktinya nih ya. Kalau misalnya kita makan karbohidrat, itu kan nasi merah, nasi putih itu karbohidrat. Kalau kita makan nasi karbohidrat masuk ke mulut, ke dalam lambung, usus halus, usus besar, itu nanti karbohidrat itu nanti akan dipecah. Kalau yang nasi merah, nasi putih itu akan dipecah jadi maltosa, kemudian masuk lagi jadi glukosa. Glukosa nanti masuk ke pembuluh darah. Si glukosa itu masuk ke pembuluh darah. Nah, nanti si glukosa yang masuk ke pembuluh darah ini tuh, nanti dia tuh bisa dibawa ke liver atau ke jaringan lemak, tergantung dari kita tuh lagi lapar atau kita lagi kenyang. Kita tuh sedang cukup energi atau kita sedang butuh energi. Contohnya gini, jadi kalau kita lagi butuh energi, ya kita lagi lapar, maka si glukosanya akan dibawa ke liver, disimpan dalam bentuk glikogen. Ya. Tapi kalau kita nggak lapar, kita udah kenyang, maka si liver ini terbatas nyimpan glukosa itu, dia nggak bisa banyak-banyak. Akhirnya semua kelebihan energi terpaksa sama tubuh itu disimpan di jaringan lemak. Jadi jaringan lemak itu bisa merubah si glukosa ini itu glukosa 6 fosfat, gliserol 3 fosfat, triasilgliserol jadi trigliserid aja jadi lemak. Jadi orang yang makan nasi merah berlebihan nanti lemaknya itu jadi tambah banyak karena sama tubuh itu akan dirubah jadi trigliserid. Jangan sangka karbohidrat jadi karbohidrat juga karena udah nggak penuh, udah jadi disimpan dalam bentuk lemak. Kalau kita makan nasi putih tapi kita lagi benar-benar lapar gitu, maka tadi masuk karbohidrat, maltose, glukosa masuk pembuluh darah itu masuk ke liver dulu sampai kita kenyang. Begitu kita udah kenyang, liver udah cukup, maka tubuh mengeluarkan hormon-hormon kenyang, udah cukup, selesai, jangan masukin lagi. Maka nggak akan terjadi kelebihan energi kalau kita ngikutin si hormon kenyangnya. Kemudian tapi kalau kita makan nasi merah, kita udah kenyang, kita masih makan nasi merah, sama karbohidrat, maltose, glukosa, cuman karena si nasi merah itu punya low glycemic index, dia tuh lebih lambat aja diserapnya dibandingkan nasi putih. Tapi pada kondisi yang sama tadi, walaupun lebih lambat, karena kita udah cukup energinya, malah kelebihan energi, semua nasi merah yang masuk tuh nggak bisa masuk ke liver. Dia tuh akan dibawa ke jaringan lemak, kemudian disimpan dalam bentuk trigliserid. Akhirnya kolesterolnya naik, berat badannya naik, jaringan lemaknya nambah lama tambah tinggi. Kolesterol naik, jaringan lemak naik, insulin, resistensi insulin, akhirnya hipertensinya juga, gulanya keluar, segala macam gitu. Nah, kalau sekali-sekali orang itu makan berlebihan, nggak akan jadi sakit. Tapi kalau jadi kebiasaan, ya sekali-sekali namanya orang hilaf lah, istighfar. Kalau dosanya dosa-dosa kecil mah istighfar, menghapuskan itu ya sholat, menghapuskan. Tapi kalau dosanya udah terus-terusan gitu ya, istilahnya tobat cabe gitu, terus aja makan berlebihan itu udah jadi kebiasaan. Makan tidak pada saat kita lapar, kemudian kita masih makan ketika kenyang, itu jadi kebiasaan. Nanti tuh lemaknya tuh nambah, makin lama tuh makin nambah gitu. Jadi lemaknya tuh bertambah, akhirnya tuh jadi kegemukan. Jadi sebenarnya yang paling sederhana itu makanlah ketika kamu kenyang, berhentilah ketika kamu lapar. Itu jadi buku di mana-mana. Pada zaman abad ke-1, ke-2, ke-3 itu setelah Rasul wafat tuh orang tuh udah makanlah ketika kamu kenyang. Sekarang tuh jadi kegerakan disebut mindful eating. Eat when you are hungry, stop when you are full. Trust your body gitu. Padahal sebenarnya ini kepanduannya kami adalah kaum yang hanya makan bila lapar, berhenti makan sebelum kenyang gitu. Nah, salah satu yang paling sederhana untuk mencegah
ini tips aja ya, tips yang sangat bermanfaat. Kalau saya kasih tahu ke pasien tuh, ini sangat bermanfaat ini tuh. Kalau orang yang nggak puasa ya, yang kita tuh diajarkan di kedokteran tuh makan 6 kali sehari. Makan besar 3 kali, makan pagi, makan siang, makan sore gitu ya. Itu tuh sebenarnya, terus nanti di antara waktu makan tuh makan selingan snack. Jadi makan tuh sehari 6 kali. Sebenarnya itu tuh makan yang tidak sesuai sama ajaran Islam sebenarnya. Karena kita tuh kalau udah makan pagi jam 8, jam 9.10 tuh lambungnya masih isi. Jadi belum keluar hormon lapar. Jadi kita tuh berarti otomatis makan pada saat kita nggak lapar. Jadi caranya itu yang paling gampang, kita makan pagi biasa, kemudian makan paginya itu digeser ke makan snack paginya itu digeser ke makan siang. Jadi dari makan pagi ke makan siang itu jangan makan apa-apa. Tapi kalau mau makan snack segala macam, cemilan, gorengan segala macam, makannya pas makan siang. Kayak kita buka puasa lah, makan cemilan dulu, tajil dulu, baru makan besar. Kemudian nanti habis makan siang, sangkan aja apa aja sampai kenyang. Kemudian snack sorenya tuh digeser ke makan sore atau makan malam gitu ya. Jadi kita tuh nggak makan apa-apa sampai kita benar-benar lapar. Kemudian kita makan tajil, makan sore gitu ya, makan cemilan segala macam, makan buah dan macam-macam. Kemudian makan besar sampai kenyang. Kemudian kalau makanan snack malamnya ya digeser ke pagi gitu. Jadi kita tuh makan cuma 3 kali sehari kalau kita nggak puasa. Dan makan itu benar-benar pas makan besar aja. Itu yang paling gampang untuk mencegah tidak makan ketika kita nggak lapar. Ya. Nah, terus juga tentang pertanyaan kita, kembali ke pertanyaan tadi tentang berat badan ya. Berat badan itu banyak yang menganggap berat badan itu bukan sesuatu hal yang di kedokteran sendiri tuh orang anggap, oh berat badan sih masalah gaya hidup, bukan masalah kesehatan lah, itu masalah penampilan aja. Sebenarnya tuh di kedokteran aja udah tahu bahwa obesitas itu, overweight itu masalah kesehatan. Orang tuh sangat takut kalau punya sakit gula, tapi nggak takut kalau misalnya banyak yang ketawa-ketawa aja kalau berat badannya kelebihan. Sebenarnya tuh dalam Islam tuh satu-satunya agama yang saya pelajari, yang saya tahu gitu ya, yang istilahnya mengkritisi orang yang berat badannya kelebihan. Ini hadis riwayat Bukhari, bencana pertama yang menimpa umat ini setelah wafatnya Nabi adalah kenyang. Karena apabila perut kenyang, badannya menjadi gemuk, hatinya menjadi lemah, dan syahwatnya tak terkendali. Ya, kemudian jadi kenyang ini, terus kelebihan berat badan itu tuh sebenarnya dikritisi dalam beberapa hadis gitu. Ya, generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya. Dan Rasulullah itu bersabda, dan nampak pada mereka kegemukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain, sebaik-baik umatku, kata Rasulullah SAW itu adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka, para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan, mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Hadis riwayat Muslim. Yang terkenal tuh yang ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ketemu sama seseorang di jalan, bertanya kepadanya, kenapa perut kamu besar seperti ini? Ini karunia dari Allah. Kemudian Umar berkata, ini bukan berkah tapi azab dari Allah. Jadi sebelum ilmu kedokteran tahu bahwa obesitas itu berbahaya buat kesehatan, Umar tuh mengatakan, hai sekalian manusia, wahai manusia, hindari perut yang besar karena membuat kalian malas menunaikan salat, merusak organ tubuh dan menimbulkan banyak penyakit. Itu tuh baru ketahuan zaman sekarang aja tuh baru tahu bahwa obesitas itu ternyata berbahaya buat kesehatan. Misalnya zaman kerajaan Victoria gitu, orang-orang yang gemuk itu dianggapnya orang yang makmur, orang yang ini yang sehat gitu ya. Tapi baru tahu berapa puluh tahun terakhir atau 101 abad terakhir lah bahwa ternyata obesitas itu merupakan masalah kesehatan yang salah satu masalah faktor risiko utama penyakit gitu. Tapi Umar bin Khattab itu 14 abad yang lalu itu bisa bilang hindari perut yang besar karena itu merusak organ tubuh dan menimbulkan banyak penyakit. Makanlah kalian secukupnya, jangan berlebihan, agar kalian semangat menunaikan sholat, terhindar dari sifat boros, dan lebih giat beribadah kepada Allah. Jadi artinya, kalau misalnya istilahnya itu yang tadi saya share tentang ini. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi tentang obesitas kan, kalau misalnya sudah obes ya maksudnya ya, kalau udah kelebihan berat badan gimana gitu. Ya, jadi kelebihan berat badan itu tuh timbul karena kita tuh makan, ya kalau kita husnuzon ya, orang yang kelebihan itu makannya makanan yang halal gitu. Selalu makanan yang halal. Cuman makanan yang halalnya itu dimakan secara berlebihan, dan udah jadi kebiasaan. Orang tuh sering nganggap makan berlebihan itu tuh makannya banyak. Bukan makannya banyak. Kalau orang yang tingginya 180 cm, makannya itu bisa 2 kali lipat orang yang tingginya 150 cm. Bukan makan banyak. Tapi sekali lagi tuh makan berlebihan itu satu,
makan ketika kita tuh nggak lapar. Itu tuh jadi kita nggak butuh energi, kita masukin energi. Maka tubuh nyimpen sebagai kelebihan energi. Itu makan berlebihan. Atau kita makan pada saat kita udah kenyang gitu. Kita udah kenyang, kita masih makan. Walaupun cuma sedikit, walaupun cuma makanan sehat, makan buah, makan segala macam, itu tuh makan yang berlebihan. Nah, ketika itu jadi kebiasaan bertahun-tahun, belasan tahun, itu akan timbul penumpukan lemak di tubuh gitu ya. Akhirnya tubuhnya tuh jadi kelebihan berat badan, dan dari situ tuh timbul resistensi insulin, gula darah naik, hipertensi, segala macam, kolesterol naik. Itu tuh sumbernya dari situ, muter-muter di sekitar situ gitu. Nah, kata Rasul gitu ya, sumber dari penyakit adalah perut, perut adalah gudang penyakit. Nah, kalau kita udah sering masalah seperti itu, maka kita harus intens puasanya, karena puasa itu adalah obat dari kelebihan tadi, makan yang berlebihan tadi gitu. Dan puasa itu dari segi kedokteran itu sangat banyak manfaatnya, sangat banyak manfaatnya buat kesehatan, dan dari masing-masing spesifik gitu ya. Oh ya, itu kalau kurang lebih sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah kelebihan berat badan, maka tips untuk mengembalikannya itu pertama balikin lagi. Pertama dibiasakan makannya nggak berlebihan, kemudian rajin puasanya gitu. Puasa sunnah. Rasul itu kan kayak Aisyah gitu, Aisyah radhiyallahu anha, itu tuh katanya tuh puasa sangat, setelah Rasul meninggal tuh puasanya sangat sering, kecuali waktu-waktu yang diharamkan. Jadi hampir tiap hari tuh puasa gitu. Nah, kalau bisa kayak gitu gitu. Kalau bisa puasanya, malah puasa yang pernah Rasul tuh puasa yang nggak sahur gitu, puasa sunnah. Kalau nggak ada makanan cuma minum air putih, beliau bertanya kepada istrinya, ada makanan nggak? Kalau nggak ada makanan, saya mau puasa aja. Benar, harus minum air putih, terus puasa. Jadi dari malam ke malam lagi gitu. Puasa tuh hampir 20 jam lebih gitu. Itu puasa yang sangat bagus buat kesehatan, yang diajarkan sama Rasul juga. Nah, kalau kayak gitu tuh, itu tuh kalau udah ada penyakit, obesitas, maka tanya ke dokter yang istilahnya mempelajari puasa secara khusus gitu. Jadi bisa di puasa tuh sebagai obat gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andi. Insya Allah sangat menjawab ya bagi pertanyaan Mbak Iin tadi terkait berat badan berlebih. Bisa dikembalikan lagi tadi ke 3 pokok, itu mengurangi makan, puasa. Dokter, ini alhamdulillah banyak sekali yang bertanya, Dokter. Mungkin saya bertanya dulu Pak Dokter, apabila sekiranya pertanyaan ini mau dijawab semua, apakah tidak apa-apa, atau Dokter ada kegiatan lain setelah ini, Dok? Enggak sih, soal aja mah enggak, silakan. Alhamdulillah. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Dokter, apakah sakit seseorang ada hubungannya dengan jiwa dan pikiran juga? Syukron. Ya, jadi di kedokteran sendiri itu semua berhubungan dengan, jadi manusia itu nggak bisa dipisahkan dari mentalnya, fisiknya, spiritualitasnya, itu tuh saling berhubungan satu sama lain gitu. Jadi ada yang di kedokteran itu namanya disebut gangguan psikosomatis, itu penyakit fisik yang timbul karena berhubungan sangat erat dengan pikiran gitu. Jadi orang dari mulai sakit mah, ada beberapa sakit mah tuh yang sangat erat hubungannya sama pikiran. Sebaliknya ada beberapa penyakit yang menimbulkan banyak sekali gangguan yang sifatnya psikis gitu. Kayak orang sakit mah yang tipenya GERD, reflux esophagitis, karena keluhannya tuh mirip sekali sama orang yang sakit jantung. Jadi orang tuh sangat cemas karena takut penyakitnya tuh penyakit yang berbahaya, padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah berhubungan dengan kesehatan mental, kesehatan masalah pikiran, pasti berhubungan. Hampir semua penyakit itu berhubungan. Bahkan ada yang kalau orang yang sakitnya sama-sama sakit kanker, yang satu mentalnya breakdown, udah putus asa, yang satu tetap optimis. Itu tuh respon terhadap kemoterapinya dari penelitian itu tuh jauh lebih bagus orang-orang yang masih semangat tetap menjalankan terapinya, masih optimis untuk sembuh gitu, dibandingkan orang-orang yang ganggu fisiknya tuh psikisnya tuh udah terganggu gitu. Kurang lebih gitu. Oke, baik Dokter. Ini nyambung lagi dari Mbak Afifah. Pertanyaan bersambung dari Bu Ani tentang mental health. Mungkin Dokter jika berkenan mau menjelaskan tentang mental health yang lebih
Mental health itu sebenarnya kalau saya sih bukan bidangnya ya. Mungkin yang tadi yang disarankan Bang Hanif tentang kedokteran jiwa yang Dokter Dadang Hawari kalau nggak salah bikin buku yang bagus ya. Jadi juga banyak apa namanya psikolog atau psikiater yang istilahnya yang banyak juga membahas tentang ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan kesehatan mental gitu ya. Tapi kalau dalam hubungan dengan topik ini tuh ada yang menarik sebenarnya. Ini saya izin share, bukan share. Jadi ayat-ayat ada yang menarik tentang ayat-ayat tentang puasa gitu, tentang puasa. Jadi ini hubungan antara puasa dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental ya. Di surat Al-Baqarah 183 itu dijelaskan bahwa tujuan dari puasa itu kan agar kita bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan gitu. Jadi agar kamu bertakwa. Nah, sebenarnya yang menarik itu tuh, jadi Allah tuh sebenarnya Ustadz Umar tuh pernah bilang gini, ayat itu tuh sebenarnya nggak harus pakai agar kamu bertakwa gitu. Tanpa agar kamu bertakwa itu sudah jadi kalimat penuh. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Titik. Itu tuh udah selesai ayatnya tuh sebenarnya. Tapi Allah tuh sengaja nambah dengan kalimat keterangan agar kamu bertakwa gitu. Jadi itu tuh yang menarik itu di situ gitu. Sebenarnya Allah tuh nggak perlu ngasih tahu agar kamu bertakwa, tapi maksudnya Allah tuh dengan sengaja tidak ada kata-kata yang sia-sia dalam Quran itu agar kamu bertakwa. Itu tuh kata-kata yang sangat menarik gitu. Kenapa puasa itu hubungannya sama bertakwa? Nah, takwa itu tuh kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, believers fasting has been prescribed for you just as it was prescribed for those before you so that you may guard yourself. So, jadi guard yourself itu kamu bisa melindungi diri sendiri. Guard or protect yourself gitu kan. Jadi istilah takwa itu tuh kalau dalam bahasa Inggris tuh protect yourself, guard yourself ya. Nah, di sini tuh di kata-kata ini tuh kan manusia tuh ada 3 komponen. Ada spiritual, ada mental, pikiran, sama fisik kan. Nah, Allah tuh nggak bilang agar kamu bisa melindungi fisik kamu aja atau mental kamu aja atau spiritual kamu aja. Enggak. Tapi kalau untuk efek puasa terhadap spiritual kan udah dibahas sama para ustadz gitu ya, para ulama dan sebagainya, manfaat si puasa untuk kesehatan spiritual gitu. Tapi sebenarnya sama Allah tuh nggak dibatasi gitu. Bahwa sebenarnya orang yang berpuasa itu tuh dia akan dapat melindungi dirinya itu dari berbagai masalah fisik di tubuhnya dan masalah mental di pikirannya gitu. Ya. Nah, makanya itu tuh nanti dari segi kedokteran sendiri si puasa itu banyak sekali manfaatnya. Makanya nanti saya izin iklan sebentar. Kali aja ada yang pengen. Karena saya nggak bisa bahas di sini. Ini tuh ada, kalau ada yang mau nanti ngabuburit sebelum berbuka, ini tuh saya diundang sama pro kami Palembang ngasih materi tentang ini jam 4 sore hari ini tuh tentang tips terapi berbagai penyakit dengan puasa. Itu tuh dibahas manfaat, yang akan dibahas tuh manfaat puasa dari A sampai Z, termasuk untuk kesehatan mental, termasuk untuk yang obesitas, untuk yang diabetes, untuk yang hipertensi, untuk yang kolesterolnya tinggi, untuk yang autoimun, untuk yang alergi, untuk yang kanker, macam-macam lah. Bagaimana sih puasa itu secara kedokteran itu tuh bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan gitu ya. Nanti kalau misalnya ini kan kalau nggak salah gratis nih, nanti saya kasih linknya di chat, tinggal masuk aja daftar, nanti tinggal atau lihat di FB saya kalau misalnya nanti saya coba share di sini di ini. Nanti kalau mau tahu tentang manfaat puasa untuk kesehatan mental, ini bisa akan dibahas di sini gitu. Ya itu aja mungkin. Oke, terima kasih Dok. Selanjutnya. Ini link Zoom-nya nih. Insya Allah sangat menjawab jika mengikuti sesi selanjutnya bersama Dokter Andi. Nanti sore gitu. Ya, nanti sore insya Allah. Ini dari Bapak Friyatma Mahmud. Dokter, puasa identik dengan rendah gula darah. Apa bisa dikatakan hadis Nabi sebenarnya mengatakan rendahkan gula darahmu, itulah jalan menjaga kesehatan. Rendahkan apa? Gula darahmu. Emang ada hadisnya rendahkan gula darahmu? Nggak ada Dok. Maksudnya apakah hadis yang tadi itu bisa dikatakan demikian katanya? Oh enggak. Kalau puasa itu tuh istilahnya hadis-hadis yang menarik itu ya kalau tentang puasa itu tuh ayat-ayatnya tuh sangat. Jadi tentang puasa itu di Quran tuh cuma ada 4-5 ayat gitu. Tapi itu sangat-sangat mendalam gitu. Pertama ayat 183 kan.
diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Nomor 1 tuh itu. Kemudian ayat 184 itu panjang ayatnya itu. Terus kata-kata akhirnya tuh, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian ayat 185-nya tuh kalau orang yang nggak puasa, jadi kalau puasa itu jadi bisa gula darah turun atau gimana gitu ya, itu nggak jadi ngedrop atau segala macam, nggak. Puasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kalau ada yang bilang puasa itu susah, ayat 185 tuh Allah tuh bilang Allah menghendaki kemudahan bagimu. Kata Ustadz Noman tuh sebenarnya ayatnya cukup sampai di situ. Allah menghendaki kemudahan bagimu, titik. Tapi Allah tuh out of his way, dia bilang lagi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sebenarnya Allah menghendaki kemudahan itu udah cukup, tapi ditekankan lagi dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Kemudian ayat 187 diterangkan lagi, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa, agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Jadi nggak ada yang berbahaya dari puasa ini yang jadi gula darahnya turun atau segala macam atau kena sakit mah. Kalau udah kena sakit mah berarti memang udah punya sakit mah, itu diobatin dulu sakit mahnya ya. Jadi istilahnya kalau puasa untuk orang yang udah punya penyakit ya dia harus tanya ke dokter. Tapi untuk orang sehat itu nggak perlu takut, dan kedokteran juga dari penelitian ratusan ribuan penelitian yang udah ada tentang kedokteran itu tentang puasa itu menunjukkan bahwa puasa itu aman untuk orang sehat gitu. Kurang lebih gitu. Oke, terima kasih dokter. Demikian Pak untuk jawaban mungkin dari semoga menjawab. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan. Ada yang mengatakan dari Ambia, Afwan izin bertanya Dokter Andi, ada yang mengatakan puasa makan 20 jam atau intermittent fasting hanya minum air putih bisa mengeluarkan enzim atau zat yang dapat memakan sel kanker. Apakah benar, Dok? Ustaz, terima kasih. Syukron. Ya, jadi puasa itu tuh sebenarnya jadi maksudnya gini, kita tuh jadi nanti dibahas kalau mau sih nanti nonton yang itu tuh, jadi saya bahas tentang puasa pada kanker gitu ya, manfaatnya kan ini. Tapi puasa itu harus diingat tuh, puasa itu tuh kayak terapi penunjang gitu. Nggak bisa orang yang sakit kanker gitu, kemudian dia meninggalkan pengobatan dokter, kemudian hanya puasa gitu. Jadi si puasa itu tuh penelitian menunjukkan kalau orang di kemoterapi sebelumnya dia puasa, dia tuh efek samping kemoterapinya lebih rendah, keberhasilan kemoterapinya lebih bagus dibandingkan orang yang sebelum kemoterapi itu nggak puasa. Itu tuh salah satu aplikasi bahwa si puasa itu nggak bisa diterapkan sendiri untuk penyakit, apalagi penyakit yang berat seperti autoimun, penyakit kanker, itu tuh cuma ngandelin puasa aja. Tapi memang saya tuh praktek penyakit dalam tuh 15 tahun gitu. Dan diajarkan dari dulu tuh di kedokteran itu tuh ada dogma gitu ya. Kalau orang sakit gula, kita tuh bilang ke pasien, edukasinya salah satunya, Bu, Pak, Bapak udah sakit gula, nanti seumur hidup harus minum obat atau disuntik insulin. Itu tuh semua dokter tuh hampir semua diajarin gitu. Jadi udah nggak mungkin lah orang yang sakit gula itu nanti bisa lepas obat gitu. Tapi ketika saya belajar tentang kedokteran, tentang puasa ini, kemudian Rasul bilang sumber dari penyakit adalah perut adalah gudang penyakit, dan puasa adalah obat, itu tuh banyak sekali pasien tuh bisa benar-benar lepas obat hanya dengan puasa gitu. Tapi memang puasanya harus dibimbing, nggak bisa puasa sekedarnya aja. Salah satunya tadi puasa yang sampai 20 jam gitu ya, puasa istilahnya intermittent fasting. Sebenarnya puasa Ramadan juga kan sebenarnya intermittent fasting, puasa sunnah juga intermittent fasting. Intermittent fasting itu katanya dalam 24 jam kita tuh ada waktu kita makan dan ada waktu kita nggak makan, cuman gitu aja. Cuman waktu nggak makannya atau waktu puasa itu biasanya lebih panjang daripada waktu makannya. Jadi bisa 14-8, 14-10 atau 16-8 atau 24. Pokoknya dalam satu hari itu ada waktu makannya tapi pendek gitu. Lebih pendek dari waktu makannya. Kalau itu namanya puasa intermittent. Jadi puasa sunnah, puasa Ramadan itu puasanya puasa intermittent. Tapi kalau misalnya yang manfaatnya untuk kanker itu biasanya puasa yang namanya prolong fasting. Prolong fasting itu puasanya itu lebih dari 24 jam. Jadi kita tuh puasa sampai 36 jam, 48 jam. Pada orang kanker tentu saja itu tuh harus diawasi sama dokter cara puasa kayak gitu. Jangan sampai jadi terjadi malnutrisi. Berapa kali seminggu, nggak bisa tiap hari kayak gitu kan otomatis. Jadi artinya itu tuh ada mengaktifkan yang namanya proses autofagi, sambil dengan pada saat yang sama tuh
membuat si sel kankernya menderita gitu. Sel autofagi itu terangsang apabila sudah 24 jam atau lebih. 20 jam juga lumayan naik, tapi dia belum optimal. Optimal itu antara 36 sampai 48 jam. Si autofagi itu akan menghancurkan sel-sel kanker, mengganti sel-sel yang muda, sel-sel yang tua dengan sel yang baru, dan banyak manfaatnya gitu. Salah satunya itu menghancurkan sel-sel yang berbahaya, sel kanker, bakteri, semua segala macam. Nah, tapinya itu baru optimal dalam 36 sampai 48 jam. Nah, otomatis kan harus diawasi sama dokter, jangan sampai orangnya langsung aja puasa padahal dia lagi kanker, malnutrisi malah lebih parah gitu. Tapi itu tuh salah satu efek itu gitu. Dan orang yang nggak makan dalam 24 sampai 36 jam atau lebih itu kan si sel kanker itu benar-benar menderita. Karena si sel kanker itu sangat butuh makanan jauh melebihi kebutuhan sel-sel normal terhadap makanan. Sel-sel normal tuh hormon laparnya kan cuma satu, hormon grelin aja. Jadi tubuh tuh bisa menahan lapar tuh sampai 2-3 hari. Malah ada yang kayak Mahatma Gandhi itu puasa sampai berapa belas hari gitu. Masih bisa tahan karena hormon laparnya cuma satu. Ya. Tapi kalau misalnya sel kanker itu dia kebutuhan makannya itu sangat besar gitu. Jadi ketika berpuasa itu jadi ada double edge sword gitu, ada pisau bermata dua yang buat sel tubuh, bukan pisau bermata dua, dia manfaatnya itu double gitu. Buat sel tubuh itu banyak sekali manfaatnya, buat yang sehat dan buat sel kanker itu banyak sekali kerusakan yang timbul gara-gara kita bisa berpuasa dengan cara yang sehat tentu saja gitu. Mungkin gitu. Oke, baik dok. Insya Allah menjawab ya Mbak Ambia dan semuanya Dokter Andi. dokter gitu. Kemudian ada lagi izin bertanya dok, kalau penyakit kista termasuk kelebihan energi juga tidak? Kalau kista itu kan sebenarnya masuknya tumor ya, tumor jinak, tumor ganas. Karena ada tumor tuh ada benjolan yang tidak normal tuh sebutnya tumor. Tumor tuh ada yang jinak, ada yang ganas. Kista tuh biasanya masuk tumornya tuh yang jinak. Jadi sebenarnya bukan tumor juga sih, kista tuh benjolan isinya cairan. Kalau tumor tuh biasanya isinya sel-sel daging gitu ya. Terus si kista itu bisa jadi bertransformasi nanti jadi ganas, kis adenoma jadi kis adenokarsinoma misalnya. Jadi itu sih kalau udah penyakit itu tuh pokoknya intinya tuh kalau misalnya diteliti ya, orang yang punya kanker, orang yang punya penyakit tumor jinak pun itu biasanya ada hubungannya dengan resistensi insulin, ada hubungannya dengan kelebihan berat badan. Jadi orang yang berat badannya kelebihan itu faktor risiko kankernya meningkat berkali lipat. Jadi orang tuh sering nganggap kelebihan berat badan tuh nggak berbahaya. Ya, nggak cuman masalah penampilan aja jadi kurang pede. Padahal sebenarnya faktor risiko kanker itu nomor 1 itu rokok, nomor 2-nya itu kelebihan berat badan. Jadi nggak ada faktor risiko kanker yang lebih tinggi selain rokok itu kecuali kelebihan berat badan gitu. Jadi kelebihan berat badan itu meningkatkan risiko kanker dan risiko berbagai tumor jinak. Nah, si obesitasnya sendiri kan merupakan ekses dari kelebihan energi yang dalam waktu yang kronis gitu. Orang yang sakit gula itu walaupun berat badannya nggak kelebihan, itu tuh dia sering kelebihan energi gitu, sering makan pada saat nggak lapar sehingga resistensi insulin, akhirnya lama-lama kena gulanya gitu. Jadi maksudnya kata Rasul tuh, kalau saya sih percaya gitu, sumber dari penyakit adalah perut gitu. Jadi kalau kita makan berlebihan itu nanti timbul macam-macam penyakit lah, termasuk dari nanti ujung-ujungnya dari mulai lewat kegemukan, akhirnya timbul kanker, timbul tumor, lewat kelebihan makan jadi gula, dari gula itu timbul gagal ginjal macam-macam. Jadi nyambungnya tuh mungkin nggak langsung, tapinya secara tidak langsung tuh lewat situ juga gitu. Oke, baik dok. Terima kasih atas jawabannya. Ini kemudian selanjutnya ada dari Mbak Siti. Dok, puasa yang punya masalah lambung atau mah gimana dok? Sudah. Itu banyak sekali pertanyaannya begitu. Kalau puasa puasa yang sakit mah itu gimana? Jadi sakit mah itu tuh penyakit gitu. Kalau orang penyakit itu beda puasanya sama orang yang nggak punya penyakit. Jadi bukan sakit puasa itu menyebabkan sakit mah, enggak. Tapi kalau orang yang sakit mah tuh yang tadinya orang makan pedas nggak apa-apa, orang yang sakit mah kan makan pedas nggak kuat. Jadi bukan makan pedesnya yang salah gitu, atau bukan puasanya yang salah, tapi karena dia punya sakit mah. Nah sakit mah itu beda, pemahaman yang paling sering di masyarakat tuh sakit mah tuh nggak bisa sembuh. Jadi seolah-olah kita tuh harus hidup dengan sakit mah seumur hidup gitu. Padahal sebenarnya tuh banyak sekali sebenarnya sakit mah tuh bisa sembuh gitu.
Ya, nanti izin kalau ini saya share itu deh, apa namanya, ada video tentang sakit mah, nanti bisa dipelajari. Jadi sakit mah itu disembuhkan dulu, kalau udah disembuhkan, apa namanya, sorry. Ini nanti saya kasih linknya ya tentang sakit mah di ini. Kalau yang pengen tahu tentang sakit mah, ini ngobatinnya dia ada videonya. Itu tentang sakit mah. Apa namanya? Jadi sakit mah itu disembuhin dulu. Jadi datang ke dokter. Cuman masalah memang banyak dokternya juga yang nganggap ini mah sakit yang ringan, nggak jaga makan aja. Jadi seolah-olah sakit mah itu nggak bisa sembuh juga. Jadi banyak yang begitu. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari itu sebenarnya sakit mah itu bisa sembuh. Biasanya pengobatannya antara 8 sampai 10 minggu dengan kombinasi obat. Dan pada saat kita ngejalanin pengobatan lambung itu malah dibantu sama puasa intermittent, walaupun bukan puasa sunnah ya. Kadang-kadang kalau lagi mah nggak kuat puasa sunnah, jadi nanti puasa intermittent yang kalau di ruang dokter tuh ada disebutnya tuh level 1 gitu. Jadi dari malam ke pagi puasanya. Jadi panjangnya mirip puasa sunnah, tapinya dilakukan dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Jadi makan malamnya digeser ke sore. Terus kita puasa nanti minum obat selama 8 sampai 10 minggu. Biasanya tuh lukanya tuh sembuh. Kalau kita endoskopi diteropong lambungnya ada luka, terus diobatin selama 8-10 minggu kombinasi dengan puasa intermittent, itu tuh sembuh total gitu. Setelah itu nanti dia bisa makan pedas, bisa makan asam, nggak usah makan apa lagi. Nah, dia bisa puasa sampai 20 jam, 36 jam juga nggak masalah kalau lambungnya udah sembuh. Jadi tips untuk orang yang bagaimana puasa untuk orang yang sakit mah, kalau terpaksa masuk bulan Ramadan belum sembuh mahnya, ya mau nggak mau pas sahurnya dia minum obat yang kerjanya tuh jangka panjang gitu, long acting. Kerjanya tuh bisa panjang kayak golongan PPI, lansoprazol, omeprazol, esomeprazol, rabeprazol gitu, itu diminum pada saat sahur. Jadi itu bisa melindungi sampai sore. Tapi bisa juga sambil diobatin. Banyak pasien saya itu diobatinnya pas lagi bulan Ramadan gitu. Dia minum obat pas sahur, pas buka, kemudian jalanin puasanya jalanin biasa gitu. Mungkin gitu. Baik, Dok. Terima kasih, baik yang linknya juga dan informasi yang diberikan, insya Allah baru semua ini dan bermanfaat. Mungkin terakhir nih, Dok. Enggak, masih ada. Bagaimana kombinasi makanan dengan physical activity, Dok? Ya, kalau dalam Islam ini kan karena kajian keislaman gitu ya. Yang saya pelajari sih orang tuh sebenarnya bisa sehat tanpa banyak olahraga gitu. Jadi bukan saya nggak nyariin olahraga, saya itu senang olahraga, saya itu bisa olahraga 4-5 jam, malah lebih seminggu gitu ya. Tapi maksudnya kalau orang nggak olahraga juga asal dia makan yang nggak berlebihan, dia itu masih bisa sehat. Karena panduan dalam Islam itu physical activity itu olahraga yang teratur itu hadisnya tuh yang menganjurkan tuh ada hadis yang menarik gitu ya. Sesungguhnya muslim yang kuat itu lebih disukai dibandingkan muslim yang lemah. Walaupun di dalam keduanya tuh jadi baik muslim lemah muslim kuat itu ada kebaikan gitu. Dan satu-satunya muslim yang kuat itu kan bukan cuma sekedar kuat secara fisik, tapi secara ekonomi, secara pendidikan, secara macam-macam lah, spiritual dan sebagainya gitu ya. Jadi muslim yang lebih kuat itu lebih disukai Allah dibandingkan muslim yang lemah, walaupun di dalam keduanya ada kebaikan. Nah, dalam kedokteran itu, di dunia kedokteran itu, satu-satunya cara seorang muslim, seorang manusia itu bisa lebih kuat dari yang lain secara fisik itu cuma olahraga. Nggak ada cara lain gitu. Jadi olahraga itu tuh merupakan olahraga teratur itu merupakan cara seseorang itu mengamalkan ayat hadis yang tadi, muslim yang lebih kuat secara fisik itu lebih disukai daripada muslim yang lemah. Jadi kalau kita pengen kuat secara fisik, kita tuh rajin olahraga. Nggak harus olahraga bela diri, olahraga apa aja silakan. Itu tuh pasti lebih kuat fisiknya, bahkan mentalnya juga, pikirannya juga lebih bagus kalau orang yang rajin berolahraga. Tapi itu tuh nggak wajib kan. Jadi perintah itu tuh nggak wajib gitu. Ya. Nah, artinya kalau orang nggak olahraga juga nggak dosa gitu. Karena dalam orang muslim yang lemah secara fisik juga ada kebaikan. Tapi kalau makan dan minum itu nggak ada toleransi. Makan dan minum itu pokoknya jangan berlebihan aja. Mau muslimnya baik atau enggak, pokoknya jangan berlebihan gitu. Nah, jadi artinya kalau orang bisa puasa sambil olahraga dan olahraga teratur juga, itu jauh lebih sehat gitu. Nah, terus ada yang namanya hubungan
puasa dengan makanan dengan physical activity itu, pokoknya makanan itu tuh nggak usah pusing, jangan pastikan makanannya halal aja. Udah, makanan yang halal itu pasti bagus, kemudian kita tinggal menjaga, membiasakan agar kita tidak makan berlebihan. Ada yang namanya fasted exercise kalau dalam hubungan dengan physical activity. Jadi olahraga pada saat kita sudah berpuasa minimal 10 jam. Jadi kalau kita puasa misalnya sekarang jam 4 pagi, dari jam 4 sampai buka jam 6. Terus kita tuh bisa olahraga itu misalnya setelah buka puasa, terus kita olahraga. Itu namanya feed exercise. Tapi kita bisa juga olahraga sebelum kita buka. Misalnya jam 5 sore kita olahraga, itu namanya fasted exercise. Nah, si fasted exercise itu tuh mempunyai banyak sekali manfaat tambahan dibandingkan olahraga pada saat kita itu sudah makan gitu. Itu aja. Itu tuh ada bahasan khususnya tentang fasted exercise. Ini sangat bagus, itu mengaktifkan growth hormone, mengaktifkan autofagi dan segala macam secara pembakaran lemaknya juga bisa sampai berkali-kali lipat gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Baik, terima kasih Dok dari Kak Siti. Selanjutnya, insya Allah terakhir Dok pertanyaannya. Enggak. Assalamualaikum Dok, izin bertanya, apakah kelebihan berat badan akan mempengaruhi kesuburan dan apakah puasa dapat membantu meningkatkan kesuburan? Syukron Dr. Andi. Ya, jadi si kelebihan berat badan itu tuh dihubungkan sama, jadi secara statistik tuh ada angkanya. Orang yang kelebihan berat badan, yang obesitas itu mempunyai masalah infertilitas, gangguan kesuburan berapa kali lipat dibandingkan orang yang berat badannya normal. Jadi kalau pertanyaannya apakah kelebihan berat badan mempengaruhi kesuburan? Iya. Bahkan dokter kandungan itu kalau ada orang datang nggak punya berat badannya nggak bisa, udah bertahun-tahun nikah nggak punya anak, berat badannya kelebihan, itu tuh harus diturunin berat badannya. Dia kasih obat-obat, nanti tuh aja banyak namanya polycystic ovary syndrome macam-macam gitu ya. Walaupun nggak semua orang kelebihan berat badan susah punya anak gitu, tapi risiko penyakit infertilitas itu atau gangguan kesuburan itu lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang berat badannya kelebihan dibandingkan orang-orang yang normal. Dari situ tuh kedokteran tuh bilang ternyata obesitas itu tuh meningkatkan risiko gangguan kesuburan juga gitu. Dan puasa itu tuh bisa membantu meningkatkan kesuburan karena pertama puasa itu tuh dia membantu menurunkan berat badan. Kalau puasanya betul, kemudian nggak makan berlebihan, berat badannya pasti turun. Nggak mungkin nggak turun gitu loh. Jadi kalau kunci yang paling gampang untuk nurunin berat badan tuh makannya jangan berlebihan, dirubah kebiasaan makan berlebihannya, kemudian rajin berpuasa, itu berat badannya pasti turun mestinya. Kemudian secara tidak langsung itu lewat itu gitu ya. Jadi si puasa itu nanti menurunkan berat badan, kemudian puasa yang berat badan yang turun itu akan memperbaiki masalah kesuburannya. Yang kedua, si puasa itu juga punya banyak efek terhadap hormon-hormon kesuburan, hormon testosteron, hormon estrogen, hormon FSH, LH, macam-macam itu ada. Kalau kita nyari di internet tuh manfaat puasa pada testosteron, manfaat puasa pada estrogen, manfaat puasa pada berbagai hormon-hormon yang berhubungan dengan kesuburan juga banyak gitu ya. Jadi banyak manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari puasa tadi untuk memperbaiki masalah kesuburan tadi gitu. Alhamdulillah udah terjawab ya bagi Mbak yang bertanya, Mbak Amelia. Insya Allah sangat membantu Dok atas jawaban tadi dan sangat bermanfaat juga. Dok, mungkin saya yang mau bertanya Dok. Terakhir, Dok, saya kan kalau nggak salah tuh pernah dengar kalau orang lapar tuh justru akan konsentrasi fokusnya itu akan lebih tinggi, ya nggak sih Dok? Iya. Ya kan makanya kalau orang lapar itu, tapi kalau orang yang udah biasa berpuasa, kalau orang yang nggak biasa berpuasa, lapar itu malah nggak bisa konsen kan. Maksudnya kalau orang yang udah biasa berpuasa, kemudian dia itu otaknya itu nanti setelah 10 jam gulanya tuh habis gitu, glukosanya tuh. Si glukosanya habis, tubuh tuh mulai membakar lemak sebagai sumber energi. Tadinya lemaknya sebagai sumber energi itu tadinya glukosa. Kemudian setelah 10 jam glukosanya habis, tubuh tuh switch. Energinya tuh sekarang ngebakar lemak. Nah, si lemak ini tuh nama benda untuk energinya itu namanya keton. Nah, si keton ini tuh dibakar untuk jadi energi untuk berbagai organ. Karena glukosanya udah habis. Tapi itu yang biasa itu yang biasa berpuasa. Jadi dia cepat begitu gulanya habis langsung switch ke lemak. Nah, si lemak ini tuh ketika digunakan oleh otak terbukti
jauh lebih bagus dari segi efisiensi energi, dari segi kerja otaknya, lebih bagus dari segi kualitas kerjanya dibandingkan kalau otak menggunakan glukosa gitu. Jadi kalau otak pakai keton ini lebih bagus, makanya orang-orang yang diet keto tuh tujuannya tuh sebenarnya itu. Padahal manfaat puasa dengan intermittent fasting atau puasa sunnah atau puasa Ramadan itu untuk ketonya itu lebih bisa sampai 5 kali lipat dibandingkan diet keto gitu. Jadi manfaat. Jadi kalau misalnya kita udah pakai, ketika kita udah lapar tuh berarti kan kita udah puasa udah lama tuh, udah lewat 10 jam kita lapar. Nah pada saat lapar itu tuh otak kita tuh sedang bekerja menggunakan benda keton. Nah dengan secara penelitian, secara kedokteran itu tuh jauh lebih bagus performance orang yang kerja dengan otak yang kerja dengan sel-sel otak yang kerja dengan benda keton dibandingkan dengan glukosa. Artinya hasil kerjanya jadi lebih bagus gitu. Itu secara kedokterannya ya. Tapi kalau secara ilmu dari zaman dulu juga ilmuwan Imam Syafi'i kan bilang kekenyangan itu menyebabkan menumpulkan kecerdasan. Kemudian juga diriwayatkan tuh banyak ulama-ulama besar itu ketika mereka mau menyelesaikan kitab-kitab yang legendarisnya itu, mereka tuh sengaja berpuasa gitu. Tentang Plato juga, kalau Plato tuh Hippocrates tuh bilangnya bahwa I fast for the greater mind gitu. Jadi saya tuh puasa bukan cuma untuk fisik saya aja, tapi untuk pikiran saya jadi lebih bagus gitu. Jadi memang puasa untuk manfaat untuk kesehatan pikiran, kecerdasan, kejernihan berpikiran itu udah dari dulu tuh udah diketahui bahwa si puasa itu sangat bagus buat kerja otak gitu. Tapi kalau orangnya belum biasa berpuasa, biasanya puasa Ramadan hari-hari pertama tuh setelah 10 jam tuh ketika gulanya habis, mulai switch ke lemak, belum biasa. Makanya jam 2 tuh sakit kepala, vertigo, lemes, lapar sekali. Karena si tubuhnya tuh belum terbiasa switch dari membakar gula ke membakar lemak. Tapi nanti setelah 1 minggu sih udah biasa biasanya. Minggu kedua tuh udah enak, nggak sakit kepala lagi. Tapi orang yang nggak pernah puasa setahun, tiba-tiba puasa Ramadan, itu sering sekali jam 2 siang itu, jam 2, jam 3 ketika udah puasa 10 jam atau lebih, mulai ngerasa berbagai masalah keluhan yang berhubungan dengan kekurangan glukosa di otak. Jadi otak itu belum cepat ngerubah memakai. Jadi ada waktu tuh otak tuh masih kayak kekurangan energi gitu. Dan itu bikin banyak sekali keluhan. Tapi kalau orang yang udah sebelum Ramadannya udah biasa puasa, itu nggak akan terjadi masalah gitu. Jadi dia biasa aja switch-nya mulus gitu. Begitu gulanya habis langsung dia bakar lemak aja. Kurang lebih gitu. Baik dok, terima kasih dok. Sangat menjawab dan sangat bermanfaat insya Allah. Dok, penasaran lagi soal ada kan yang biasanya orang hamil tuh, terus ketika ada juga yang disaranin oleh dokter kalau bisa nggak puasa, jadi puasa gitu. Nah itu jadi kalau orang hamil itu kan masuknya kalau dalam segi fikihnya tuh dapat rukhsah gitu. Kalau dia hamilnya berat, dia tuh bisa nggak puasa, nanti diganti ketika udah melahirkan gitu kan. Cuman maksudnya untuk sebenarnya puasa Ramadan itu tuh ada manfaat yang tidak didapatkan sama puasa sunnah gitu. Itu ada tulisan saya ngebahas tentang penelitian tentang hal ini. Jadi apa bedanya puasa Ramadan sama puasa sunnah? Puasa sunnah itu tuh kita tuh jarang sekali puasa sunnah 30 hari berturut-turut gitu. Tapi kalau puasa Ramadan kan kita tuh terutama yang laki-laki kan dipaksa istilahnya puasa tuh 30 hari berturut-turut gitu. Itu tiap hari puasa gitu. Ya. Nah, tiap hari puasa itu ternyata dari penelitian kalau orang yang nggak selang-seling puasanya, kalau puasa Senin Kamis, puasa Daud kan sehari puasa, sehari enggak, atau Senin puasa, Kamis puasa, Selasa Rabu kan nggak puasa. Itu tuh dapat manfaat puasa, tapi tidak dapat manfaat puasa Ramadan. Puasa Ramadan tuh kalau orang dari penelitian dia menjalankan puasa setiap hari, ini nanti hubungannya sama orang hamil ya maksudnya. Puasa setiap hari dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, itu tuh ada yang namanya proteom. Proteom itu ekspresi genetik yang berhubungan dengan produksi protein di tubuh gitu. Jadi langsung ke genetiknya. Ternyata ekspresi genetik orang yang berpuasa selama 30 hari berturut-turut itu tuh jadi lebih bagus setelah bulan Ramadan selesai. Ada penelitiannya. Jadi kalau orang puasa selama 30 hari, itu tuh nanti ekspresi genetiknya yang berhubungan dengan produksi protein di seluruh tubuh tuh jadi lebih bagus gitu. Jadi lebih sehat proteinnya tuh. Dan itu tuh tidak bisa diperoleh sama orang yang puasa 30 hari atau 60 hari tapi selang-seling gitu.
sehari puasa, sehari enggak, selama 2 bulan, sama-sama 30 hari, tapi selang-seling gitu. Nah, puasa Ramadan tuh kayak gitu. Nah, orang yang hamil tadi, mumpung lagi orang pada puasa semua, itu kan sebenarnya nggak, manfaat puasanya, kalau dia nggak kuat, dia tuh bisa ikut nemenin keluarganya makan pagi-pagi, sahur gitu ya. Kemudian dia tuh minum aja seharian gitu kalau dia nggak mau puasa. Jadi dia ikut puasa selama sebulan, puasa jam 4 pagi, buka jam 6, tapi seharian tuh minum yang banyak gitu. Karena dia misalnya nggak mau menjalankan puasa. Tapi sayang, gimana orang-orang pada nggak makan itu sangat mudah berpuasa, kita nggak makan apa-apa seharian itu tuh sangat mudah gitu. Ya, atau misalnya bisa juga orang yang hamil itu tuh puasanya puasa yang namanya puasa intermittent level 1. Jadi dia masih tetap makan 3 kali. Makannya geser, makan malamnya geser ke setengah 6, jam 6 sampai jam 8 pagi itu puasa gitu ya. Nanti jam 8 makan, siang makan gitu. Kalau benar-benar nggak kuat harus makan 3 kali. Kalau dia bisa kira-kira makan 2 kali, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Si puasa itu tuh nggak akan berbahaya buat bayinya ataupun janinnya, asal si ibunya tuh kuat gitu. Nah, salah satunya dia bisa dapat manfaat 30 hari berturut-turut puasa. Tapi kalau dia niatnya nggak puasa itu dengan makan sahur bareng sama keluarga, buka bareng keluarga, tapi seharian tuh dia minum aja, minum obat, minum air putih. Jadi dia lebih ringan puasanya. Tapi manfaat puasanya nggak makan, nggak ada kalori yang masuk selama 14 jam, selama sebulan penuh tuh dia tetap dapat. Itu insya Allah banyak sekali manfaat buat daya tahan tubuh, manfaat buat gula darah, hipertensi. Itu kan banyak masalah orang hamil tuh banyak tensinya naik, gula darahnya naik, preeklamsi, hipertensi pada kehamilan, diabetes gestasional, itu kan banyak berhubungan dengan masalah kelebihan makan, kelebihan energi gitu. Nah, dengan puasa ini dia bisa dapat manfaat yang setelah 1 bulan tuh bisa dapat manfaat yang ekspresi genetik tadi pada produksi protein tadi gitu. Mungkin itu. Mbak Nisa, ini masih di mute kayaknya. Alhamdulillah, maaf dok. Oh iya. Ya, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami yang awam gitu ya, atas ilmu kedokteran ini. Alhamdulillah, mungkin cukup ya dok ya. Sharing tubuh pada hari ini, dok. Apabila ingin memberikan closing statement, tapi kayaknya sudah cukup sih. Oke. Ya nanti tadi Mbak Siti juga bilang nanti materinya nanti di-share di grup Telegram Noman Ali kan ya, insya Allah nanti saya share. Intinya tuh sebenarnya gini, saya cuma mau mengingatkan bahwa sekali lagi kalau pesannya tuh kalau kita sakit gitu ya, kita berobat dengan cara yang terbaik. Kita datang ke dokter yang paling pengalaman, kita ikuti dunia kedokteran yang paling canggih, yang modern, pengobatan yang paling mutakhir gitu ya. Tapi kalau untuk hidup sehat ini, gitu ya, Allah tuh mengajarkan lewat Rasulullah SAW doa kunut misalnya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, sehatkanlah kami seperti sebagaimana orang-orang sebelum kami yang telah Engkau beri nikmat sehat gitu. Jadi untuk sehat ini tuh sebenarnya sama panduan Quran tuh dalam hubungannya dengan makanan dan minuman. Karena kenapa sehat itu penting sekali makanan dan minuman? Karena Rasulullah kan berpesan sumber dari penyakit adalah perut adalah gudang penyakit, dan puasa adalah obat. Jadi bahwa sumber penyakit itu makanan dan minuman. Sementara panduan makan dan minum dalam Islam itu sebenarnya sangat sederhana yang bisa dijalankan oleh semua orang dalam jangka waktu yang panjang. Pastikan makanannya halal, nomor 1. Yang kedua, makan dan minum jangan berlebihan. Yang jangan berlebihan itu maksudnya hanya makan ketika lapar dan berhenti ketika udah kenyang gitu ya. Itu yang sederhananya. Kemudian yang ketiga, kalau kita masih sering hilaf, kita masih sering nggak disiplin menjalankan makan tidak berlebihan tadi, sama Rasul dikasih salah satu jalan keluarnya, rajin-rajinlah berpuasa gitu. Mungkin itu yang pesan ininya. Jadi jangan mengharamkan apa yang sudah makanan halal, yang Allah sudah makanan baik yang sudah Allah halalkan. Itu juga salah satu yang pesan yang agar keberkahan itu bisa timbul dari makanan yang kita konsumsi. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada yang salah-salah. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kekurangan itu datang dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dok atas closing statement-nya. Kita sudah sampai pada sesi akhir. Mari kita tutup
bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Dok, makasih teman-teman. Sama-sama, Mangga. Berbagi. Yuk. Sampai ketemu besok, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dokter Andi. Makasih Dok.